Pertanyaan saya, tanpa ada Tuhan apa yang membedakan keduanya? Tanpa ada Tuhan, apa yang membedakan keduanya? Ya tidak ada. Karena saya bilang tadi, saya nggak percaya Tuhan. Iya, nggak Ini kan percaya Tuhan. pertanyaan. Pertanyaan saya, udah, visual mati dan visual hidup itu sama saja. Apa yang kemudian membedakan? Karena nggak akan mungkin disebut mati dan nggak akan mungkin disebut hidup jika tidak ada yang membedakan. Ya. Bingung kan? Kalau memang ada, tunjukkan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa ada sebab. Maka sebab dari segala sesuatu itu kita sebut dengan Tuhan. Begitu. Paham, Raymond? Ya Uni, begini Uni, sedikit lagi ya, aku mau cobain aja. Nggak bisa dipahami nggak? Sebenarnya aku nggak membantah Uni, sebetulnya aku ya biasa-biasa saja sebetulnya diskusi di sini. Aku justru di sini mencari lah sebetulnya, bukan aku orang yang. Ini terlalu bersemangat aja sayang. Nah, kamu nanya, kamu saya turunkan aja saya bisa loh. Tapi sudah dipotong. Iya. Masa kamu mau menanggapi kan? Kok kamu yang ngatur saya tanya. Saya belum selesai ngomong. Barusan saya belum selesai ngomong loh. Yang memberi hak kamu bicara aja di sini saya loh. Saya belum selesai ngomong. Saya yang mengizinkan kamu bicara atau tidak di Komal ini loh. Tahu nggak kamu itu? Kayak gitu pantas jadi seorang. Oh iya, ini room saya gitu. Memang karena saya berhak menurunkan kamu bahkan tidak izin. Gitu. Memang pantas, ini room saya. Alasan kamu tidak jadi Islam itu aja ya Dek ya, kita bahas ya Dek ya, biar kita nggak panjang kali lebar ya. Boleh Uni. Oke, sebutkan satu alasan kenapa ada yang nggak jadi Islam, silakan. Katanya kalau orang beragama itu kan Uni bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai orang lain. Ajaran di Islam yang tidak menghargai orang lain di mana, Dek? Ajarannya, Dek. Jangan orangnya. Saya tidak mau meng-highlight ajarannya, Uni. Tapi lebih kepada pemahaman yang dideliver kepada saya pada saat itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah yang Maha Segalanya. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan Bang Daman yang berada di Komal Unirifa sendiri yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Pada video ini, Unirifa dan Bang Daman berdiskusi dengan seorang pria ateis yang bernama akun Raymond, di mana Raymond ini tidak mempercayai kalau Tuhan itu ada. Nah, bagaimana Unirifa dan Bang Daman akan memberikan fakta secara ilmiah atau secara akal manusia kalau Tuhan itu benar-benar ada tanpa Tuhan itu harus dilihat dan diraba. Dan apakah pria ini dapat mengerti dan memahami penjelasan-penjelasan dari Unirifa dan Bang Daman? Mari kita simak videonya sekarang. Sekali ya, nanti kamu seandainya ada yang kamu tanyakan, kamu boleh ke saya, tekankan. Tapi sebelumnya saya suruh Om Daman dulu ya, menambahkan penjelasan saya. Silakan Om Daman.
Jangan lari kemana-mana Om Daman, tetap fokus stay tune di tema kita ya Dek. Abang Oke, kita oke. ini ingin tahu dogma, wahyu, doktrin tiga itu. Gini Bang, apa namanya tuh, untuk kita tahu yang namanya kebenaran, segala sesuatu itu harus terjawab dengan standarisasi kebenaran juga kita. Artinya gini, jikalau kita itu terbawa ke arah pikiran sesat ataupun cacatnya logika di dalam berpikir, maka hal itu menjadi tidak benar. Oke, sekarang ketika Abang mengatakan dengan versi Abang bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun akankah diksi Tuhan Jangan tidak sok ada? ganteng Daman, jangan sok ganteng. Namun akankah diksi Tuhan tidak ada bisa menjawab semua fakta alam dan fakta perubahan alam? Oke, saya akan TikTok dengan Abang biar lebih cepat. Bang Raymond, andaikan Tuhan tidak ada, akankah semua bukti alam ini bisa terjawab tanpa ada Tuhan? Menurut Bang Raymond bisa nggak? Ya bisa saja secara materialistis. Oke, Bang Raymond, pertanyaan saya, coba lihat saya. Coba Iya. lihat saya, udah. Ini saya hidup apa saya mati? Hidup. Hidup. Oke. Ketika saya berikan kapas, saya masukkan ke apa itu? Ke hidung. Terus saya seperti ini. Apa beda saya hidup dengan saya mati? Ya kalau mati jelas nggak bernyawa, kalau hidup ya masih ada napas. Secara visual. Visual. Ini saya mati, Hmm. ini saya hidup. Gini juga dan pakai kapas di sini. Di mana bedanya? Ya bedanya hanya ditutup kapas aja. Ini dua-duanya. Ini yang mati juga ditutup kapas, dipocongin. Saya ini masih hidup, dipocongin, ditaruh kapas di sini tuh. Gimana bedanya? Ya bisa dibedakan lah, dari sisi waktu aja udah pasti berubah. Yang mati yang akan napas, yang hidup akan napas. Secara visual. Visual itu tahu nggak apa visual? Apa yang terlihat? Penglihatan, secara penglihatan. Lihat. Oke, sekarang gini, visual Anda melihat saya hidup kan? Oke, visual Anda melihat saya hidup kan? Ya betul. Oke, andaikan saya mati, mungkin akan tampak di visual Anda mata saya yang terpejam, hidung saya yang dikapasin, dan saya yang dikafankan. Setuju? Ya. Setuju. Oke, sekarang saya masih hidup, saya kafankan diri saya pakaikan apa itu namanya? Kapas di hidung saya. Pertanyaan saya, di mana beda saya hidup dan mati saat itu? Ya kalau visualnya secara singkat sih sama. Sama gitu. Sekarang pertanyaan saya, tanpa ada Tuhan apa yang membedakan keduanya? Tanpa ada Tuhan apa yang membedakan keduanya? Ya tidak ada. Karena saya bilang tadi, saya nggak percaya Tuhan. Iya, nggak Ini kan percaya Tuhan. pertanyaan. Pertanyaan saya, udah, visual mati dan visual hidup itu sama saja. Apa yang kemudian membedakan? Karena nggak akan mungkin disebut mati dan nggak akan mungkin disebut hidup jika tidak ada yang membedakan. Ya. Bingung kan? Bingung kan? Ya, Jawab, bingung nggak? Bingung karena analoginya maksudnya apa gitu. Karena akal kamu Belum tidak nangkep akan. Nah, enggak, bingung itu jawabannya Uni. Iya, iya. Kalau dia tidak bingung, otaknya nggak hidup. Kalau dia bingung, otaknya hidup. Karena apa? Tanpa adanya Tuhan, tidak akan menjawab adanya otoritas yang memberikan otoritas terhadap tubuh tersebut bisa bergerak. Bisa dipahami? Kan saya bilang tadi itu materi. Gini ya, perhatikan. Ini saya hidup dan saya mati secara visual sama. Apa yang membedakan? Adanya kehidupan dan satunya disebut adanya kematian. Pertanyaan saya, apa yang mengatur ini? Hari Ya, ini ya. saya bergerak Ya, yang disebut dimaksud hidup. Anda kan Hari berarti- ini saya tidak ada disebut mati. Apa yang mengatur ini? Ya, yang dimaksud Anda kan karena ada Tuhan kan, sehingga ada Bukan, terlihatlah Anda konsep jawab mati. dulu, jangan bawa dulu, salah Anda. Saya aja nangkapnya. Saya aja mahasiswi yang paling cerdas dan manis di kampus saya menangkap perkataan Daman. Apa sih yang membedakan antara mayat dengan manusia hidup kan gitu. Secara visual sudah dijawab tadi. Nah, jadi tanpa adanya Tuhan itu, kenapa itu bisa terjadi? Kurang lebih seperti itu. Lalu Anda bingung. Nah, justru kebingungan itulah sebenarnya membuktikan kalau kita ini berpikir. Kalau Anda tidak bingung, berarti Anda tadi Ya. bisa menjawab. Seandainya tidak ada Tuhan, ini bisa terjawab. Tapi dengan Anda bingung dengan narasi saya, ini gimana cara jawabnya? Menunjukkan apa Tuhan Atau itu kenapa ada? manusia bisa hidup? Kenapa manusia bisa mati? Ya kayak begitu. Oh, iya lanjut Bang.
Yang kedua, abang lahir itu yang satu. Berarti yang satu udah terjawab karena kebingungan abang. Sekarang yang kedua, abang lahir tahun berapa? Saya lahir ke 90. Tahun 90, saya 96. Bisa nggak saya menentukan saya mau lahir di 90 atau abang mau lahir di 96? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Coba jawab tanpa adanya Tuhan, bagaimana kemudian manusia akan mengatur kehidupannya sendiri? Abang bisa nggak memilih abang itu mau lahir di tahun 2000 gitu? Bisa nggak? Ya saya bilang tadi ini materi. Kita Materi materi. gimana? Materi gimana? Ya memang Coba udah jelasin. tercipta aja, udah tercipta secara alami aja. Nggak, tunggu. Tercipta itu, kata-kata tercipta itu sudah menunjukkan kalau Anda percaya Tuhan itu ada loh. Enggak tercipta, Tahu nggak, tercipta Anda itu secara bilang alami tercipta. aja, kayak ya tersendirinya aja gitu. Bang, Iya, gini. Terus lanjut. kausalitas, sebab dan akibat. Kata-kata terpecah, ya. Kata-kata misalnya gini, kita bilang ke kaca, terpecah kaca. Itu dengan adanya sebab dan akibat, adanya lemparan batu karena kaca pecah. Sekarang Anda mengatakan tercipta. Sudah pasti ada kausalitas di belakang itu, sebab dan akibat. Tidak akan muncul kata tercipta jikalau tidak ada pencipta. Oke, Tidak sekarang akan muncul bertanya kata boleh, Bang? terpukul bila tidak ada yang Sabar memukul gitu. dulu, brother, sabar. Oke, Saya aku izin pertegas bertanya dulu boleh? perkataan Daman ini buat netizen kita nih. Gini loh, emang bahasa Bang Daman ini agak sedikit tinggi ya, karena dia tingginya 180-an, jadi agak tinggi. Gini Raymond, ya. Kalau kamu sebenarnya mengaku Tuhan tidak ada, tapi nalurimu, diksi yang kamu pakai itu menunjukkan kalau Tuhan ada. Kamu bilang segala sesuatu sudah tercipta. Tercipta itu adalah istilah untuk sesuatu yang diciptakan. Tercipta dia. Maka kalau dia tercipta, ada pencipta. Pencipta itulah kita sepakati secara konsensus dalam bahasa Indonesia dipanggil Tuhan. Apapun istilahnya, dalam bahasa Inggris God, dalam bahasa Yunani Theos. Apapun terserah, kalau mau panggil apa kayak terserah. Tetapi ketika kamu sudah mengatakan tercipta, itu sudah menunjukkan kamu bertentangan dengan dirimu sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, Raymond, coba tunjukkan kepada kami sebagai statement itu harus dibuktikan. Daman membuktikan statement, saya akan buktikan statement bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Saya nanti, ini time saya nanti. Coba kamu buktikan kalau segala sesuatu tercipta begitu saja dengan pendekatan ilmiah. Silakan Raymond, saya kasih waktu. Dengan pendekatan ilmiah ya. Oke, ini gini, kita jawab dulu versi teis. Oh iya, Antiteis, kita dijawab dulu bertuhan. sama Nah, dijawab Daman ya. sama antiteis. Dijawab sama Silakan. antiteis. Oke, versi teis akan selalu bisa menjawab adanya zat yang maha kuasa tersebut, yang kemudian zat yang maha kuasa tersebut bisa mengatur saya lahir di 96 dan Anda 90. Karena apa? Aturan dia. Daman, kamu lahir 96. Bang Raymond, kamu lahir 90. Karena walaupun kita sama-sama manusia, tapi karena ada zat pengatur itu yang membuat kita lahir berbeda. Dari tahun yang berbeda. Sekarang Anda kan antiteis, sampingkan Tuhan. Bagaimana Anda menjawab kita yang sama-sama manusia tapi mempunyai kelahiran berbeda? Silakan. Gini, kalau ditanya soal data, soal ilmiah gitu ya, saya katakan saya Akal, nggak perlu bawa data, akal. Kalau nggak pakai akal deh. enggak, maksudnya data saya kan akal saya. Ya Gitu udah, loh. silakan. Karena memang Akal. saya adalah orang yang tidak paham agama dan tidak memahami agama secara utuh karena kalian menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang hakiki. Nah sekarang begini, ketika kalian mengatakan tadi ada pencipta, ada yang diciptakan. Ketika saya bilang diciptakan, berarti itu naluri sebagai manusia bahwa tahu ada pencipta. Nah, pencipta aja berdiri sendiri, berarti kan ada yang tunggal. Nah, berarti kita pun ya berdiri sendiri aja. Kalau misalkan kamu ngerti pencipta nggak? dibilang Bentar. Bahasa ini kan, sorry ya, aku bilang kalian tuh terjebak dengan diksi loh. Kenapa aku bilang kalian terjebak dengan diksi? Itu tunggal. Manusia itu nggak bisa dikatakan tunggal loh, karena manusia itu banyak loh, jenis manusia juga ada dua, perempuan dan laki. Justru itu itu Uni. gagal total loh secara Sebentar, bahasa loh. justru itu kan tadi begini. Ada yang diciptakan, ada pencipta.
Nah, kita pisahkan dulu. Nggak usah Yang jauh, nggak usah jauh nih, itu tuh ke bawah ke jauh. Yang tadi aja dulu. Enggak, sebentar dulu lah, Bang. Gini, Kasih yang aku kesempatan, tadi, kasih saya kesempatan untuk 96. bicara dulu. Iya, ya. Saya 96. Supaya saya kan paham juga. Yang Di sini tadi kan saya dulu. pengen belajar Yang tadi juga. Kalau dulu. emang betul kalian bisa Yang menjelaskan tadi kepada dulu saya saya ya. tuh lanjut ke situ, Bang. Itu satu, Oke. ini buat saya kan Kami yang begitu. teis, dikit-dikit. Kami yang teis bisa menjawab adanya zat pengatur yang mengatur saya 96 dan ada 90 karena kita sama-sama manusia. Artinya kita tidak punya hak bebas dalam menentukan kapan kita lahir. Sama Saya seperti uni. izin, Bang. Izin. Sebentar. Sama seperti Sabar uni yang Raymond mau perempuan. Oke. Kita mau kamu mau belajar atau mau ngajarin? Sama seperti Uni yang perempuan dan Bang Raymond yang lelaki, padahal sama-sama perempuan, tapi tidak bisa mengatur jenis kelaminnya sendiri. Untuk menunjukkan Bang Raymond harus menjadi lelaki, Uni harus menjadi perempuan. Kenapa ada kata harus? Karena ada zat pengatur di balik keharusan tersebut. Versi teis, versi paham agama, versi paham Tuhan. Sekarang di luar teis namanya antiteis. Coba jawab fakta antiteis tentang kelahiran yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda tanpa Tuhan. Siapa yang mengatur ini? Silakan. Ya, udah gantian ya. Ya, nah sebetulnya saya tidak mau terjebak dengan pertanyaan ini. Justru saya tertarik dengan pernyataan tadi yang awal ketika pada saat mengatakan Udah ada gantian Uni lagi. pencipta, ada yang diciptakan tuh loh. Nah ini Udah sedikit saja, ini sedikit. deh. Udah gantian. Raymond langsung saja. Kalau kamu tidak tertarik membahas apa yang disampaikan oleh Daman, padahal yang disampaikan Daman itu menggunakan pendekatan akal loh ya. Pendekatan akal dan dia tidak minta data bahkan. Iya. Sama saya ketiga-tiganya harus saya minta tuh data, akal juga. Kontribusi hati pun saya minta di situ. Nah, sekarang yang membuat kamu rusak, kamu kan bertanya tadi konsep ketuhanan. Saya jelaskan secara etimologinya tadi dan bahkan terminologinya saya jelaskan. Nah, doktrin dogma wahyu itu berbeda. Tadi Daman sudah menjelaskan dengan melakukan pendekatan akal bahwa kalau tidak ada Tuhan, bisakah manusia mengatur jenis kelaminnya sendiri? Apa yang membedakan mayat dengan manusia hidup? Kenapa kok bisa jadi mayat? Bisa nggak dijawab pertanyaan itu? Maka kalau tidak bisa menjawab pertanyaan itu, kalau kami orang yang beragama bisa jawab Tuhan. Nah kalian orang ateis bisa nggak menjawab? Tidak, bingung. Karena kalian tidak percaya Tuhan. Ketika saya tanya tadi, saya tanya secara eksplisit dari materi sangat rendah banget nih buat ateis nih. Ketika kamu bilang segala sesuatu ada begitu saja, apa buktinya? Bahkan dalam ranah saintifik pun ketika diuji ada atom kecil, ada atom lagi kecil-kecil, bahkan sampai nanti kepada partikel yang tidak bisa dijawantahkan. Artinya apa? Dalam ranah saintifik saja ada sesuatu yang tak mampu dideskripsikan. Apalagi dalam ranah teologi. Ketika di ranah saintifik dipercaya ada sesuatu yang tidak dapat dideskripsikan, kenapa kamu menolak? Kami orang-orang teis mengklaim ada sesuatu yang tak mampu dideskripsikan. Kan hipokrit namanya itu. Adil dong. Adil. Ateis saja, kecuali kamu ateis yang tidak belajar. Nah, jadi contoh, saya bisa buktikan bahwa Al-Quran itu datang dari Tuhan. Saya kasih contoh kamu. Statement Al-Quran sendirilah. Kalau argumentasi itu tidak terbantahkan, ya, argumentasi itu tidak ada yang mampu meruntuhkan, maka itu bisa bertengger menjadi kebenaran. Kenapa? Kamu lihat teori-teori yang disampaikan oleh para filosof. Selagi teori itu tidak terbantahkan, maka itu akan dipercaya sebagai kebenaran. Karena kebenaran sendiri artinya adalah sesuatu yang di-statementkan kemudian koherens dengan realitas, sesuai dengan realitas. Contoh, Al-Quran bilang begini, itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka dapat ikhtilaf di dalamnya. Maka Allah mengklaim, ini kalau Al-Quran, kalau ini buatan manusia, pasti banyak kontradiksi di dalamnya nih. Kenapa? Karena memang kalau kamu lihat kitab suci orang lain, itu banyak kontradiksinya. Bible dan kitab-kitab lainnya. Ya, kontradiksi. Nah, tetapi ada tidak sudah 1400 tahun secara ilmiah, kamu jangan bahas skolar Islam loh.
Apakah tidak ada scholar non-Islam yang mempelajari Al-Quran? Kamu tahu Izutsu Toshihiko itu orang Jepang yang bahkan menerjemahkan bahasa-bahasa Al-Quran. Kamu tahu Louis Ma'aluf bahkan itu seorang pendeta yang membuat kamus bahasa-bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Kamu tahu bagaimana orientalis tahun by tahun mereka menyerang Al-Quran. Kenapa tidak ada karya ilmiah mereka yang membuktikan Al-Quran itu kontradiksi? Sementara bagaimana dengan Biblos? Mereka sendiri membuktikan kitab mereka kontradiksi. Itu pengakuan dari mereka sendiri, bukan kami. Maka kalau Al-Quran bilang begini, apakah kau tidak berpikir, Raymond? Ini menggunakan pendekatan berpikir, apa? Rasio. Tahu nggak rasio? Pertimbangan akal. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini. Di sini kau dituntut sama Allah. Doktrin itu kebenaran yang dianggap benar yang tidak perlu dibuktikan, sama seperti dogma. Al-Quran kebenaran yang meminta pembuktian seumur hidupmu. Bantah ini kitab suci kalau kau mampu, baru kau bilang ini bukan kitab suci. Belajar Al-Quran aja kau nggak pernah. Lucu. Saya sangat lucu dengan orang yang mengatakan ini tidak benar, tapi pernah nggak belajar apa yang dianggap tidak benar? Pelajari dulu. Saya mempelajari Bible, baru saya berani mengatakan Bible tak layak dikatakan kitab suci, karena saya belajar. Tapi kalau kau belum mempelajari sesuatu, ini sama kayak gini ya. Gimana rasanya, Raymond? Nggak enak. Udah kau makan? Belum. Dari mana kau tahu itu enak dan nggak enak? Gitu loh. Jadi kalau kau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, apa alasanmu? Segala sesuatu ada begitu saja. Mana pembuktiannya? Emang ada segala sesuatu ada dari ketiadaan? Tunjukkan bahwa ada sesuatu yang ada karena ketiadaan. Nah, itu baru secara ilmiah loh. Kalau cuman karena kau skeptis, malas untuk beribadah karena kau nggak percaya Tuhan, itu nggak ada urusannya dengan ranah ilmiah, itu perasaanmu. Maka kau itu subjektif. Subjektif itu adalah statement yang melibatkan perasaan lah, gender lah, ruang lingkup etnis lah. Itu nggak bisa dipakai di dunia akademis. Ya, kita pakai ranah akademis nih, secara universal nih. Coba tunjukkan kepada kami umat Islam, metode apa yang bisa kau gunakan atau informasi apa yang bisa kau berikan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau kami sudah buktikan. Pertama, hukum yang kami gunakan itu ada dua, rasionalitas dan juga kausalitas. Itu hukum tuh loh. Hukum loh itu. Kausalitas itu hukum sebab akibat loh. Ada nggak sesuatu yang menjadi akibat tapi tanpa sebab? Tunjukkan sama kami. Baru bisa diterima tuh. Bisa jadi juga Tuhan nggak ada ya, karena ada sesuatu yang muncul tanpa ada sebab. Baru kami terima kau. Ya, tapi ketika kamu tidak mampu menunjukkan alasanmu secara akademik, ilmiah, by rasional, by akal, bahwa Tuhan itu tidak ada, kenapa kami harus percaya kepadamu, adindaku? Ya, nah jadi begitu. Jadi kenapa ada Tuhan? Bukan kenapa ada Tuhan sebenarnya. Kenapa kami percaya bahwa ada Tuhan? Kami menggunakan hukum kausalitas. Kami menggunakan rasional. Tidak ada segala sesuatu, belum ada ditemukan sampai detik ini. Belum ada sesuatu pun ditemukan ada dari ketiadaan. Kalau memang ada, tunjukkan. Sesuatu yang muncul begitu saja tanpa ada sebab. Maka sebab dari segala sesuatu itu kita sebut dengan Tuhan. Begitu. Paham, Raymond? Ya Uni, begini Uni, sedikit lagi ya, aku mau cobain aja. Nggak bisa dipahami nggak? Sebenarnya aku nggak membantah Uni, sebetulnya aku ya biasa-biasa saja sebetulnya diskusi di sini. Aku justru di sini mencari lah sebetulnya, bukan aku orang yang Uni terlalu bersemangat aja sayang. Nah, aku tidak ada niat untuk konfrontasi dengan Uni lah sebetulnya. Tapi justru begini, ini keresahan aku. Kenapa aku tidak pilih agama satupun? Uni semangat dek. Jadi kayak gini aja sebetulnya. Nah, tadi kan ada dua kata tadi, ada pencipta, ada yang menciptakan. Tadi ada hukum kausalitas, artinya pencipta ada dan ciptaan. Ya, pencipta dan ciptaan, ada hukum kausalitas, artinya ada sebab dan akibat. Ketika ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Nah, sekarang logikanya begini. Tuhan itu pencipta. Logikanya gimana? Nah, Tuhan itu pencipta. Lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Kan Tuhan berarti ada dengan sendirinya. Lalu namanya aja Tuhan, Dek. Kalau dia ciptaan maka Dek udah gagal nih Adek nih. Adek gagal nih secara di sini. Satu dulu nih yang namanya aja pencipta. Ya, sebentar Uni. Satu kata lagi. Yang kedua gini. Ini karena adalah orang Islam, aku mau bertanya lagi kedua. Terus aku pernah dengar, aku pernah belajar
Aku tanya sama salah satu temanku yang Satu-satu lah deh. Uni nggak bisa kayak gitu. Nah, terus dia bilang Tuhan Ingatan Uni itu ada di atas terbatas. arus, Uni mau kita di atas. Nah, lalu Udah bagaimana ya. Ya, Tuhan itu nanti itu. sesuatu yang nanti kita bahas itu. infinity tapi dia punya tempat, itu yang saya kenapa? Nah, itu. Nanti kita bahas itu. Bahas satu dulu. Definisi Tuhan dulu kita bahas. Kamu sudah nggak ngerti nih definisi Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, maka kamu tidak layak mempertanyakan siapa pencipta Tuhan. Karena kalau kamu bertanya pencipta Tuhan, maka tidak ada kata Tuhan. Sama seperti ini. Gula itu definisinya manis. Ternyata dia tidak manis. Maka bisakah kamu bertanya? Esensinya pertanyakan. Nggak bisa kamu bertanya, mana gula yang pahit? Nggak ada. Nggak ada namanya gula yang manis. Kalau dia nggak manis berarti bukan gula gitu. Nggak semua yang manis gula. Saya contohnya manis bukan gula. Definisi kamu udah ingkar itu sendiri tuh. Kita sudah jelaskan Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Lalu kamu tanya siapa pencipta Tuhan? Gagal pertanyaanmu, Dek. Tolong jangan ingkari definisi. Kebenaran itu sesuai dengan definisi. Nah, yang kedua, kamu kan tahu Al-Quran kami. Saya tanya nih sama kamu. Allah istiwa alal arsy. Tolong jelaskan kepada saya. Apa bahasa yang tepat untuk diterjemahkan kepada istiwa dan arsy? Silakan. Tunjukkan kepada saya ulama. Ya, semua ulama mengatakan pasti absolut bahwa istiwa alal arsy itu artinya Tuhan membutuhkan tempat. Coba, saya mau tahu. Karena ini istiwa alal arsy itu adalah bahasa teologi. Istiwa alal arsy. Kamu tahu tidak? Istiwa alal arsy itu adalah kata-kata yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa itu masuk ke dalam ayat mutasyabihat. Allah memberikan informasi yang belum terindrakan, seperti Allah menceritakan surga dan neraka kepada kami. Tapi Allah berikan gambarannya karena Allah berbicara kepada kita yang berfikir. Maka para ulama dikatakan lagi dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Apapun takwil yang namanya makhluk tidak ada yang absolut, hanya Allah yang tahu, karena tidak ada yang pernah melihat arsy dan tidak tahu apa itu istiwa kecuali Allah sendiri. Kapan kami tahu istiwa alal arsy ini secara pasti? Bentar dulu, saya yang lain belum bicara, jangan ini dulu ya, tolong jangan dipotong dulu. Kapan kami tahu istiwa alal arsy ini? Nanti ketika kami sudah diberikan pengetahuan oleh Allah. Begitu. Jadi kamu jangan menyimpulkan bahwa istiwa alal arsy itu Tuhan bertempat, karena saya termasuk pengikut ulama yang menyepakati Tuhan tidak bertempat. Gitu. Mungkin ke Daman, silakan Daman. Nanti yang lain saya sapa ya. Oke. Silakan Daman. Saya masih tertarik kepada ini Tuhan pencipta ya. Tadi kan kausalitas ya, pencipta dan diciptakan ya. Sekarang gini, itu sebenarnya konsekuensi akal, Bang. Karena akal ini tidak pernah mendapati fakta infinitum. Artinya gini, untuk diri Anda, person Anda itu tidak infinitum. Artinya Anda itu punya kelahiran dan punya kematian. Sudah pasti Anda diciptakan daripada orang tua Anda. Daripada orang tua Anda pasti diciptakan daripada orang tua Anda kepada orang tua Anda kepada orang tua kepada ibu sampai infinitum. Dan itu tidak akan masuk kepada akal. Karena akal menemukan awal, pada lain waktu akal menerima segala sesuatu yang tidak punya awal. Itu tidak mungkin. Karena yang namanya awal itu dasar. Udah. Sekarang ketika Anda melihat person Anda sendiri, person Anda yang didapati awal dan didapati akhir, maka akal ini akan terus mencari kepada siapa person paling awal. Karena meninjau person diri sendiri. Person Anda yang tadi daripada tiada kepada ada hingga tiada lagi, sudah pasti ada person yang ada tanpa ada kata tiada. Maka itu dinamakan pencipta. Gini, disebutkan oleh para ulama. Dulu. Disebutkan oleh para ulama, fandur ila nafsika summan takili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi kama dalilul adami. Fandur, lihat olehmu, nafsika kepada jiwa engkau, summan takili kepada alam yang lebih tinggi, ulwi yang paling tinggi sekalipun, summa sufli kepada yang paling bawah. Tajid bihi, engkau akan dapati sun'an segala ciptaan. Udah? Badi al-hikami yang tidak yang tidak punya contoh dan lagi memberi hikmah. Lakin bihi kama dalilul adami. Akan tetapi segala sesuatu itu sudah pasti ada ketiadaan.
Artinya kamu bisa experience segala sesuatu ini. Tidak ada yang namanya tidak saling menciptakan. Tanah menciptakan tumbuhan, Anda diciptakan oleh manusia lainnya, motor Vario diciptakan oleh kecerdasan manusia, saling menciptakan. Di situ akal manusia menemui adanya sang pencipta. Sekarang saat manusia kembali ke arah dasar daripada ciptaan, maka manusia akan menemukan Tuhan. Bisa dipahami? Anda melihat Vario, sudah pasti ada kecerdasan manusia yang menciptakan Vario. Anda melihat diri Anda, sudah pasti ada ibu bapak yang menciptakan Anda. Saat Anda meninjau daripada dasar bumi, Anda akan mendapati ini sudah pasti ada pencipta yang tidak diciptakan. Syarat jika Anda mau berpikir. Sekarang kita kepada Arash. Sekarang gini, yang namanya konsep, Bang, yang namanya konsep akal, itu namanya Tuhan diciptakan oleh akal. Bukan Tuhan yang menciptakan akal. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami maksudnya? Ya. Konsep, kalau kita bilang konsep ketuhanan, berarti akal yang menciptakan Tuhan. Tapi, kalau Tuhan yang menciptakan akal, maka konsep itu Tuhan yang sisipkan ke dalam akal. Seperti ini, Bang. Jika dia berkebutuhan, dia akan mencari siapa yang memberinya kebutuhan. Coba kita perhatikan setiap fakta daripada makhluk. Setiap makhluk itu butuhnya tata letak dan tempat. Kalau enggak, dia tidak bisa menempati bumi. Setuju? Ada enggak segala sesuatu yang tidak punya tata letak? Tidak mungkin. Pertama ya, ini saya on cam biar lebih mudah saya jelaskan. Jika saya mengambil bentuk ini, saya akan dikatakan korek. Kalau saya mengambil bentuk ini, saya akan dikatakan gelas. Menunjukkan keterbutuhan saya untuk mengambil bentuk ini. Kalau saya mengambil bentuk uni, maka saya akan dikatakan Uniriva bukan Daman. Jikalau saya mengambil bentuk Anda, saya akan dikatakan Raymond bukan Daman. Menunjukkan apa? Keterbutuhan saya untuk mengambil bentuk karena ada zat pengatur untuk bentuk saya. Fakta teis. Itu satu. Yang kedua, daripada manusia butuhnya jihad waktu. Artinya jihad waktu, keharusan memiliki waktu. Jikalau saya ada kemarin dinamakan lampau, hari ini dinamakan fakta, selanjutnya hari esok dinamakan harapan untuk saya. Untuk menunjukkan ada satu zat yang maha kuasa yang menentukan segala waktu itu yang tidak bisa ditaklukkan oleh waktu. Kenapa tidak bisa ditaklukkan waktu? Karena jika Tuhan ditaklukkan waktu, maka keterbutuhan Tuhan terhadap waktu, hingga kemudian Tuhan menanyakan, siapa yang memberikan waktu terhadap saya, waktu lampau kepada saya, waktu fakta untuk saya, dan waktu harapan untuk saya. Maka Tuhan akan bertanya Tuhannya. Maka Tuhan bertanya tentang Tuhan, maka itu dibatalkan oleh akal kita sendiri. Itu satu. Jikalau Tuhan berbentuk, maka Tuhan itu harus mencari sang Tuhan lain yang memberikannya bentuk untuk dikatakan Tuhan. Sama seperti tata letak. Coba Anda lihat, saya ini bertata letak di atas kursi. Ya, saya bertata letak di atas kursi. Itu di sini? Coba saya kasih contoh nih ya, bentar. Oke, ini ada tata letaknya. Ini tata letaknya di sini. Dia berketerbutuhan untuk tata letak. Kalau ataupun dinamakan jirim kalau dalam bahasa Arab. Oke, ini tata letak. Oke, di dalam tata letak ini saya ingin taruh tata letak lainnya, tidak bisa, akan saling menggeserkan. Kalau kepanjangan gini keluar Diam. Diam dulu, Syarif. terlalu Yang lain panjang. sabar. Ya kalau Anda tidak sabar, Anda bisa turun kan. Di sini tidak ada paksaan loh. Kita di sini bukan tempat bagaimana kalian menginginkan komar saya seperti yang kalian mau, bukan. Ini komarnya ada aturan loh. Kalau nggak mau bersabar mendapatkan ilmu, kamu pikir kuliah itu cuma 1 hari? Kuliah itu aja bertahun-tahun loh, baru bisa mengerti. Lanjut Daman, jangan begitulah. Oke. Kalau nggak sabar jangan naik ke sini.
tidak bisa diisikan dua benda. Saya ini akan menggeser tata letak ini dan menjadi perubahan terhadap tata letak ini. Untuk menunjukkan apa? Berketerbutuhan makhluk terhadap tata letak dan tempat. Jikalau Tuhan berketerbutuhan, maka Tuhan akan mencari Tuhan yang menanyakan Tuhan mana yang memberikan aku tata letak. Maka mustahil Tuhan itu bertempat. Itu sudah pasti. Karena apa? Yang namanya makhluk diisikan kelemahan. Yang namanya Tuhan sudah pasti merajai daripada segala kekuatan, tidak akan pernah didapati satu titik kelemahan. Karena fakta akal tidak akan pernah mungkin mendapati dua yang kontradiksi bersatu dalam satu waktu. Contoh, ini gerak dan ini diam. Gerak dan diam tidak pernah bisa bersatu dalam satu waktu. Andaikan saya ngomong, ini gerak dan diam. Saya ngomong, Bang, Abang percaya nggak? Ini gerak dan diam. Tidak akan pernah percaya. Karena kausalitasnya saat gerak tidak mungkin diam, saat diam tidak mungkin gerak. Tuhan saat kuat tidak mungkin dia dikatakan lemah. Dan saat dikatakan lemah tidak mungkin dia dikatakan Tuhan. Makanya ketidakbutuhan. Ini dulu Daman, terhadap Daman. waktu. Oke. Daman, mengkerucut ke tentang pembuktian Tuhan dulu. Itu kita sudah komparasi itu, biar dia paham dulu nih, karena dia masih stagnan di kritikan dia kepada Tuhan kita, Oke. kepada Allah Subhanahu wa taala tentang istiwa alal arsy ya. Kesalahpahaman dia tuh, tidak ada kita yang memahami bahwa Allah itu tempat itu dulu. Oke, istiwa alal arsy itu dalam metode balaghah, sekalipun para ulama itu mentafwid wa kullu nasin auhama tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Apabila ada nas Al-Qur'an yang memberikan pemahamanmu terhadap penyerupaan Allah dengan makhluk, awilhu takwil olehmu, awfawid ataupun tafwid olehmu. Metode takwil yaitu mencari ranah balaghah ataupun sastrawi. Yang kedua ada metode tafwid, dinamakan dengan metode diam dan beriman. Itu gimana? Masalah al-ars, para ulama menjabarkan, tahu nggak gimana? Dengan metode kinayah. Arsyun diambil daripada kata arsya, yakni syu'arsyan, artinya singgasana. Artinya, kan ada satu ayat, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia beristiwa di al-ars. Artinya apa? Dia nyantai di atas singgasana. Sekarang konsepsi akal pertama disebutkan Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tiba-tiba disebutkan kata-kata Tuhan duduk di atas singgasana. Maka itu adalah dua yang kontradiksi, bukan dua yang saling menyamakan. Sekarang, akankah dua yang kontradiksi ini tidak punya jawaban? Maka itu akan menyentil kepala kita sendiri saat kita diajarkan sastrawi bahasa Indonesia. Di alam rasional akal tidak akan pernah menemui yang namanya kambing itu bisa main bola. Menunjukkan apa? Ada satu chipset akan menanamkan kambing tidak bisa main bola. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Pada satu waktu diksi keluar. Diksi apa yang keluar? Aku tadi bermain bola bersama kambing. Untuk menunjukkan apa? Tadi konsekuensi akal mengatakan Tuhan kambing tidak bisa main bola. Satu sisi teman saya bisa ngomong, aku melihat kambing bermain bola bersama temanku, untuk menunjukkan ini kambing bukan makna yang sebenarnya. Akan tetapi ini adalah kambing di ranah sastrawi. Misalnya orang yang dijuki belum mandi ataupun bau. Nah, di dalam ilmu sastrawi bahasa Indonesia saja kita bisa berpikir bagaimana dalam sastrawi bahasa Arab. Dalam sastrawi bahasa Arab dinamakan itu kinayah, sindiran. Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi, layaknya kamu melihat para raja duduk di atas singgasana dalam keagungannya, maka Tuhan agung saat itu. Bukan duduk dalam konsekuensi aslinya. Bisa dipahami? Artinya menyindir. Layaknya kamu melihat seorang raja yang duduk di atas singgasana, engkau mendapati keagungannya, maka Tuhan agung saat itu. Bukan berarti itu makna yang sebenarnya. Itu namanya sindiran ataupun kinayah dalam metode bahasa Arab. Agar tapi para ulama menjabarkan bahwa apapun pendapatnya tentang aras itu di dalam metode tafwid. Ulama setelah berpendapat mendaifkan pendapatnya sendiri dan mengambil di ranah tafwid. Apa itu tafwid? Diam dan imani. Karena Allah itu sang maha gaib, suatu saat Allah akan menyikap segala kegaiban tersebut. Seperti itu. Oke, clear ya. Silakan Raymond, karena goal kami di sini kamu ya. Nah, ini mohon maaf nih. Ini akun yang bernama Safri. Saya mau tanya, kamu Islam atau non-Islam? Saya Islam. Kepentingan Anda naik ke atas, silahkan. Ngapain? Pentingnya saya cuma mau nanggapi karena saya sering lihat muncul di VT-VT. Uni ini terlalu sering muncul sebagai seorang pendebat.
Jadi saya Terus? cuma mau menanggapi beberapa hal aja di situ. Ya, menanggapi Terus apa? tadi karena hal yang terlalu panjang dan sulit dipahami, menurut saya perlu untuk dipersingkat dan dibuat sederhananya Ya, saja. gitu. jangan mengintervensi orang lain ya. Saya mau tanya, kamu kesini mau ngapain? Mau nanggapi salah satu apa yang dibahas tadi lah. Cuman saya Ya sudah apa? Contohnya apa yang mau kamu kalau tanggapi? yang udah Tunggu. yang di sini-sini. Sebentar, brother. Saya tanya, kredibilitas saya aja kamu belum di sini selesai menanggap. ngomong. Kok Ini kamu koma nanya? saya loh. Saya iya, suka. kamu Yo, nanya. kamu saya belum turunkan selesai aja saya bisa ngomong, loh. Tapi sudah dipotong. Iya. Masa Kamu host mau kayak menanggapi gitu? kan? Kok kamu yang ngatur saya? Saya Saya tanya. belum selesai ngomong. Barusan saya belum selesai ngomong loh. Yang memberi hak saya kamu belum bicara selesai aja di sini ngomong. saya loh. Saya belum selesai ngomong. Saya yang mengizinkan kamu bicara atau tidak di Komal Ya, ini loh. Tahu nggak pantas kamu lah itu? roomnya kayak gitu, pantas jadi seorang Oh iya, ini pendengar room kayak saya gitu. memang karena saya berhak menurunkan kamu Pantas bahkan lah tidak kayak izin. gitu. Memang pantas, ini room saya. Yang izinin kamu ngomong di sini aja saya kok. Kita ini punya aturan. Saya Komalnya ada aturan. Aturannya siapa? Otoritas tertingginya saya. Otoritas kedua moderator. Sombongkah? Itu tidak. Itu namanya aturan. Kita beda dengan binatang. Nggak ada aturan. Saya mau menang sendiri lah. Iyalah Komal-Komal saya. Masa saya biarkan orang yang mengganggu stabilitas Komal saya? Ini Komal saya loh. Saya yang memegang otoritas tertinggi di Komal. Daman saya turunkan pun itu hak saya loh. Ya. Kalian bukan penjajah, kalian bukan bos saya. Belajar etika ya. Beretika itu kalau masuk ke rumah orang jangan kalian yang ngatur. Kasurnya di sini letakin dong. Gambarnya di sini. Kalian siapa? Kalian masuk ke rumah orang, hadapi bagaimana perlakuan si pemilik rumah. Kalian nggak suka, jangan masuk ke kamar orang. Kalian nggak suka nih, saya nggak suka masuk ke rumah Daman. Giliran ke rumah Daman itu saya nggak disuruh duduk. Ngapain masuk ke rumah orang? Saya tanya tadi, kamu kesini ngapain menanggapi? Kredibilitasmu apa? Jawab itu. Saya mau tahu yang mau menanggapi saya ini kredibilitasnya apa sih? Kalau tidak punya kredibilitas, sok-sokan menanggapi saya nggak bisa biarkan dulu. Kenapa? Lebih baik saya fokus kepada Remon. Kamu kan Islam. Kecuali kamu dosen, saya Ustadz Uni. Saya mau menanggapi juga Uni, membantu menjelaskan Uni. Saya mau menguatkan argumen Uni. Atau saya mau menunjukkan kalau Uni salah. Gitu loh ya. Nggak nih harus saya tanggapi loh. Kenapa? Karena tidak sedikit orang Islam yang mohon maaf saya nggak tahu apakah cari panggung atau apa ya. Sekali lagi nih saya coba. Saya mau ini ya, mau selesaikan dulu dengan orang ini. Saya nggak mau ada urusan di hadapan Allah nanti. Silakan Safri, kamu mau menanggapi yang mana argumennya dan terus kredibilitas kamu menanggapi di sini sebagai apa? Kamu apakah ulama, ustadz atau dosen? Silakan jelaskan. Nah, sekarang kan konsekuensinya saya belum selesai ngomong tapi sudah dipotong. Kok malah Terus curhat dibilang lagi sih? sebagai- Mau kamu ngapain ke sini sih kalau mau curhat? Ini Nah, bukan rumah yang- Mbak Dede. Yang memulai siapa? Saya kan cuma menanggapi. Menanggapi Saya apa? kan cuma menanggapi. Ya nanggapi Ya apa? makanya, saya belum selesai ngomong sudah dipotong. Iya menanggapi apa kamu? Sampai kapan Nah, kita mau sekarang begini? Tadi kan kamu bikin statement bilang ini rumah kamu gitu. Sementara Iya, ini ini rumah sifatnya saya. publik, terpublis. Iya tapi Beda, saya yang rumah itu punya di sini. privat. Kamu nggak bisa suka-sukanya di Iya. sini. Langsung substansi, Saya nggak usah nggak curhat. Langsung aja. Jangan nangis, Saya langsung suka-sukanya aja. Kamu loh. laki-laki Saya loh. nggak Langsung. suka-sukanya. Yaudah, Yang apa? suka-sukanya main tendang kan hostnya. Iya saya nih coba nih saya tunjukkan lagi nih. Coba Udah, tes turun. nih, tes. Lanjut. Itu contohnya. Uni aslinya nampaknya kayak Oten dia Uni. Udah Nggak tahu. kasih aku jabatan biar yang biar ada permainan Gak Uni. usah, biar aku aja yang ngatur siapa yang naik yang turun ya. Jadi kalian saya ingatkan sekali lagi, room ini roomnya Unirifa. Otoritas tertingginya siapa? Unirifa. Nggak, tunggu, mungkin si Safri itu masih getik di bawah, dia masuk mau contoh 2 kali. Coba naik lagi biar Udah dicontohin 3 lagi. kali Daman. Oh, udah 3 kali. Remon itu adalah contoh Ramon di mana kita memberlakukan marah dan ramah pada tempatnya Remon ya. Sebagai apa? Bentuk etika. Kita tidak boleh dijajah. Sejak dulu wanita saya nggak mau. Enak aja masuk-masuk. Remon ada nggak unik kick dari tadi? Nggak kan, Dek? Nggak ada. Kenapa? Kamu tidak menunjukkan indikasi mengganggu. Kamu tidak masuk ke rumah Uni lalu ngacak-ngacak kamar Uni. Coba kalau kamu ngacak-ngacak kamar Uni tendang kamu. Nah, itu kenapa kamu nggak unikik, ya. Tadi laki-laki tadi naik ke atas ini mengaku seolah-olah dia kenal banget sama Uni, lalu pengen minta keadilan kepada Uni dan Uni padahal nggak tahu nih siapa orangnya. Banyak bicara nanti nggak tahu pula, ya.
Karena dalam Islam itu tidak boleh mengizinkan orang bicara kalau tidak punya ilmu, nggak boleh. Bahaya Uni, nanti Uni berdosa, menyesatkan banyak orang nanti. Mungkin begitu adikku. Silakan Raymond tanggapi. Oke. Uni mau lihatkan ke kamu aja bagaimana Uni sebenarnya ya Dek ya. Silakan Dek. Oke. Ya, sebelumnya makasih ke Bang Daman dan juga ke Uni Rifa. Terima kasih banyak lah atas penjelasannya. Cuma memang tadi ada beberapa hal yang coba saya highlight gitu ya. Tadi di bawah juga ada yang komen juga. Ah, itu mah karena emang gak mau ibadah aja katanya. Sabar Dek, sabar Dek. Dengar ya. Makanya jadi Dek, ateis dengar. gitu. Keberanian kita ketika membuat sebuah statement itu penuh konsekuensi. Bahkan ketika mengatakan Islam agama yang benar, itu juga ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Tidak disukai oleh orang yang kontra. Gitu juga ketika kamu, Uni nggak salahkan kamu ateis loh. Bahkan Uni, jujur Uni bangga. Orang seperti kamu itu ibaratkan botol ini yang bisa jadi di dalamnya sebelumnya penuh kotoran dan penuh dengan tanah, itu sudah dikeluarkan isinya. Artinya kamu botol kosong. Justru Uni beruntung bertemu dengan orang-orang seperti kalian yang telah mengosongkan diri. Kenapa? Orang yang mengosongkan diri ini kalau diisi air jernih ini tidak bercampur dengan kotoran. Tapi ketika ada botol isinya di dalam penuh kotoran, air jernih pun kita masukkan ke dalam Dek, tetap kotor adikku. Nah, setidaknya kamu sudah tidak ada isi, kamu bicara tentang ketuhanan ya. Maka kami tidak sulit mengisi kamu lagi, dan apakah kamu mau diisi atau tidak itu kembali ke kamu. Itu pilihan Dek. Dan kami tidak pernah memaksakan, karena di Islam sendiri la ikraha fiddin. Silahkan kamu katakan Tuhan tidak ada, tapi harus ada alasannya Dek. Kalau alasannya tidak ada, maka itu hanya akan mempermalukan diri sendiri nanti. Karena kenapa bisa sayang sama Uni, harus ada alasannya. Ya, kenapa harus suka masuk ke Komal ini, harus ada alasannya. Kalau nggak ada alasan berarti kan mengerjakan sesuatu yang tidak ada trigger, itu kan sama kayak ODGJ, itu kemana aja dia suka-suka, nggak ada triggernya gitu. Jadi wajarlah Uni menganggap anak-anak muda seperti kalian itu menjadi ateis, tetapi kebanyakan dari kalian biasanya jadi ateis karena kecewa dengan perilaku umat beragama. Benar nggak? Iya Uni. Ya sudah. Nah, itu bagian Uni itu. Oke, Kamu baik tahu Uni. tidak? Kamu benar nggak? Benar nggak kamu nggak? Jangan boleh masuk bertanya nggak Uni? Masuk Bentar, bertanya ke dia. ini belum selesai. Benar nggak? Uni tekankan sekali lagi. Kamu menjadi ateis karena kecewa kepada orang beragama. Iya betul Uni. Oke, Uni ambil di sini ya Dek. Oke, di sini Uni tadi membaca, kalau kamu ateis karena ilmu pengetahuan, maka dari tadi sebenarnya sudah runtuh argumen kamu itu. Kalau karena saintifik ya Dek, kalau karena analisis. Tapi kalau kamu menjadi ateis karena kecewa dengan orang-orang yang beragama, maka suatu saat kamu tidak akan jadi ateis lagi. Kenapa? Karena kalau kamu menemukan orang ateis yang perilakunya mengecewakan kamu, maka kamu juga akan bersikap yang sama. Maka apa yang kamu lakukan ini bisa dikatakan tidak benar, tetapi perilaku subjektif karena melibatkan perasaan. Nah, Uni kasih sedikit statement bahwa kita tidak bisa mengeneralisir, tidak bisa mengatakan bahwa setiap umat beragama itu pasti benar, tidak bisa, Dek. Ya, agama memang mempengaruhi perilaku. Tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Kalau kita menilai agama dari perilaku, maka semua agama itu nggak ada yang benar, Dek, termasuk ateis. Ya kenapa? Karena namanya orang yang mengklaim dirinya apapun itu berpotensi di dalamnya ada serigala, ada penjahatnya di dalam situ. Psikopat contohnya. Psikopat itu adalah orang yang tidak memiliki empati lagi. Maka dia adalah orang yang boleh dikatakan itu tidak mengikuti apapun dan tidak diatur oleh agama. Kalau agama ada aturannya. Justru orang ateis berpotensi menjadi psikopat. Karena tidak ada aturan yang baku dalam ranah perilaku loh. Kalau kami ada aturan, maka orang ateis lebih berpotensi menjadi psikopat. Karena bersikap sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, jadi salah besar kalau menolak agama karena perilaku umat beragama itu tidak bisa dibenarkan sebetulnya. Dalam ranah kaidah kebenaran ya. Kalau kamu lihat belajar teori kebenaran. Teori kebenaran loh ya,
statement kamu tuh tidak lulus dalam ranah akademis gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, mudah-mudahan kamu belajar bahwa ke depan kamu bisa menggunakan kaidah berpikir yang inilah, yang kritis lah untuk menentukan bahwa betulkah Tuhan itu ada atau tidak. Nah sekarang ke Daman nih. Ya saya tidak mau menghakimi kamu loh Dekku. Bisa jadi awal kamu ateis ini adalah awal dari mendapatkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Daman. Oke, saya cuma mau bertanya ke Bang Raymond. Gini Bang Raymond, andaikan kami yang teis, yang paham agama, ternyata Tuhan itu benar tidak ada, berdampak nggak setelah kematian? Kami aman nggak kira-kira? Ya aman. Aman. Kepada ateis yang tidak mengakui Tuhan, ternyata Tuhan itu ada, aman nggak kira-kira? Aman. Tidak. Nah itu aja, udah kelar. Tapi enggak begitu juga Bang. Karena kan kita nih hidup harus ada makna kan. Masa melakukan sesuatu hal sia-sia yang tidak kita inginkan. Tunggu. jadi Hidup harus bermakna. Di Iya, kamus ateis di mana itu Dek? melakukan sesuatu itu harus atas Jangan dasar dibawa situ dulu, keinginan jangan dibawa kita situ dulu nih. dan atas maknanya. Bang Karena Raymond, kalau misalkan hanya ateis sebatas itu perintah, adalah pilihan Tanda. yang paling sementara beresiko. kita sendiri tidak memahami. Satu biar dulu Daman. Bentar Dek. Di mana Dek? Kan tadi Biar dulu, gini, biar. kata Bang Daman kan begini, orang yang beragama terus meninggal, rupanya ateis yang benar misal. Nah, dia aman-aman saja kan. Nah, coba kalau ateis yang meninggal, ternyata yang betul adalah agama Islam misal. Nah, dia yang nggak aman. Ya sudah kalau begitu gitu kan. Intinya saya tetap harus beragama. Nah, pertanyaannya kan begini, kembali kepada diri saya nih. Sebenarnya saya nggak mau bertanya kepada orang lain, justru pertanyaannya kepada diri saya sendiri. Kenapa saya menjadi ateis kan begitu? Artinya, gimana mungkin saya menjalankan satu perintah sementara saya sendiri tidak memahami dan tidak mengerti serta tidak meyakini loh, karena Apa kenapa perintah tidak yang kamu meyakini? tidak yakini itu? Contoh Nah, perintah yang tidak kamu yakini. Oke, Misalnya, sebenarnya contoh saya satu. pengen cerita nih dari latar belakang kenapa saya menjadi seorang ateis sebetulnya. Pertama gini, saya sudah keliling ke beberapa tempat ibadah Uni dan Daman teman-teman. noise banget loh Daman. Noise Daman. Nggak tahu kenapa noise. Kipas kayaknya. Ya lanjut Dek. Hujan. Agama asal apa Dek? Agama orang tua apa? Islam ya? Unis. Bukan Uni. Oke. Kristen. Agama asal orang tua Kristen, Uni. Kristen Dek. Ah. Oke. Dek, sudah pernah mempelajari agama Islam belum Dek? Sudah Uni. Sudah, oke. Apa yang menjadi alasan kamu tidak jadi Islam? Itu aja ya Dek ya, kita bahas ya Dek ya, biar kita nggak panjang kali lebar ya. Boleh Uni. Oke, sebutkan satu alasan kenapa ada yang nggak jadi Islam, silakan. Katanya kalau orang beragama itu kan Uni bisa menghargai orang lain. Bisa menghargai orang lain. Ajaran Ya. di Islam yang tidak menghargai orang lain di mana Dek? Ajarannya Dek, jangan Saya orangnya tidak Dek, mau karena meng-highlight ajarannya Uni, tapi lebih kepada pemahaman yang dideliver kepada saya pada saat itu. Oke. Contohnya apa Dekku? Contohnya apa? Yang kamu dapatkan dan kamu alami apa? Biar jadi pembelajaran buat orang Islam juga. Gimana ya, jadi nggak enak juga Uni ngomongnya lah. Intinya gini saja. Ya intinya kamu mendapatkan ketidakadilan atau ketidaknyamanan atau sesuatu yang membuat kamu tidak sesuai lah dengan mau kamu, begitu kah? Nah, satu ajaran Islam yang kamu rasa itu tidak normal, tidak sangat diterima, tidak relevan, itu satu apa ajaran Islam? Ya lagi-lagi ketuhanannya aja Uni yang aku highlight tadi. Ketuhanannya gimana? Kalau yang lain-lain kan ya padanan lah sebetulnya, kayak misal berbuat baik apa gitu. Ya, maunya kamu Tuhan seperti apa? Yang kamu mau. Kalaupun ada Tuhan, menurut kamu Tuhan itu relevannya seperti apa, Dek? Justru itu aku lagi mencari pertanyaan itu yang menjadi. Kan udah dijawab tadi. Uni kan sedang bertanya alasan kamu tidak jadi Islam. Kalau di Islam itu mutlak, Dek. Tuhan itu tunggal satu. Dan itu secara rasio diterima. Kenapa? Kalau Tuhan banyak, berantem mereka, Dek. Nanti kayak si Zeus berantem sama Thanos, Thanos berantem sama Odin. Capek kita yang jadi manusia-manusia ini. Nah, itu make sense. Nah, yang kedua itu pendekatan rasio loh, Dek ya. Yang kedua, Tuhan itu tidak berbentuk apapun. Karena kalau Tuhan itu berbentuk apapun, itu dia rasis. Kalau dia berbentuk manusia, maka dia merendahkan makhluk lainnya. Berarti manusia lebih tinggi daripada malaikat. Dan itu hanya akan membangun ego manusia supaya menjadi lebih superior
Makanya muncul supremasi kulit putih dan lain-lain. Itu daman kepental. Jadi artinya Uni di sini pengen tahu ajaran. Kalau kamu bicara perilaku, Uni nggak bisa. Uni tidak bisa Uni tidak bisa menghentikan umat yang mengaku Islam tapi perilakunya keji. Uni nggak bisa, Dek. Itu nggak bisa kita diskusikan di sini. Yang Uni bisa lakukan adalah menjelaskan ajaran Islam, membuktikan bahwa tidak ada satupun ajaran Islam Uni tidak nitip relevan. Al-Baqarah 224 kasih ke beliau. Al-Baqarah 224. Biar Bacakan, jangan Dek, sampai bacakan. beliau. Nah, enggak, Uni aja bisa nampain nggak ke beliau? Al-Baqarah 224. Jadi ibaratnya di situ Allah sedang mengannounce, jangan kamu mengira faktor oknum kepada faktor simbolik. Jadi Islam Al-Baqarah tidak mengajarkan 224. itu. Nah, Jadi gitu deh. Coba dibacakan. Karena kalau Uni nggak tahu alasan kamu tidak mau menerima Islam, Uni nggak bisa luruskan. Kamu kan di sini kan kita mau sharing. Kalau mau sharing itu Uni, gini ya, kamu datang ke dokter nih. Dokter mau kasih diagnosa sama kamu, tapi kamu nggak jujur. Salah obat nanti. Jadi kalau kamu ngobrol sama Uni harus tahu apa sih masalahnya. Gimana coba masalahnya? Oke, baik, Uni. Gitu, Dekku. Aku sih tadi sebetulnya kan Kak Daman menjelaskan tadi panjang sekali. Aku sedikit mungkin menangkap. Ntar nih Daman suruh Uni nih, si Daman ini pun mulai kurang ajar nih. Uni disuruh dia dari tadi nih. Janganlah kamu jadikan Allah dengan sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ini ya Daman. Al-Baqarah 224 deh. iya, itu Allah untuk announce Janganlah bahwa kamu jika jadikan Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba Itu apa kenapa Daman jelasin poinnya apa Iya, ke untuk Raymond? menunjukkan gini kepada Bang Raymond, itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Contoh gini, jikalau ada pendeta memperkosa, misalnya mohon maaf, memperkaos biarawati, itu salah Kristennya apa salah pendetanya? Bang Raymond, Ya, kalau ada pendeta nih memperkaos biarawati, yang salah pendeta apa Kristennya? pendetanya itu oknum. Pendetanya. Sama juga seperti dalam Islam, ada orang yang menyelewengkan ajaran Islam. Yang salah si person manusianya apa Islamnya? Kesannya. Itulah karena Allah mengatakan itu, jangan engkau bawa nama Allah sebagai sumpahmu untuk mengadakan kerusuhan, untuk mengadakan permusuhan. Maka ciptakanlah islah. Arti islah apa? Kedamaian. Jadi untuk announce kepada umatnya, kalau ada orang ngaku-ngaku Islam tapi sifatnya itu bukan mencerminkan Islam dan membawa nama-nama Allah untuk mengatakan ini dari Allah, ini perjuangan Allah atas nama ilahi, nggak usah kamu percaya. Karena yang kuajarkan kepada kalian, mengafirmasi kepada kalian untuk membuat kebaikan. Karena Bang Raymond, tidak bisa dipungkiri, kebaikan itu natural Bang Raymond. Tanpa beragama bisa nggak kita untuk baik? Bisa. Tanpa beragama bisa nggak kita untuk buruk? Bisa. Agar tapi yang namanya agama sudah pasti mengafirmasi umatnya untuk kebaikan. Jadi jikalau difikirkan ke arah setiap agama ternyata karena dia beragama dia menjadi buruk, itu salah pikir dan itu cacat pikir. Karena jika agama mengajarkan keburukan, tidak ada yang mau menganut agama tersebut. Ingat ya, kebaikan itu natural dari diri sendiri. Agama tugasnya mengekang dan mengafirmasi untuk kita jadi lebih baik. Seperti itu, Bang. Ya, Raymond langsung to the point ya, karena kita juga mau menyapa yang lain ya. Mungkin Boleh, hari ini kamu tidak paham, itu tidak masalah. Yang penting kami sudah berusaha menjelaskan. Kembali lagi, argumen kamu tuh sudah banyak yang totally gugur sekali ya. Ya, karena kalau kita dialektika itu kita statement dan pembuktian gitu. Raymond boleh istirahat dulu ya, karena Uni mau Aku nyapa yang lain juga. boleh sedikit nggak Uni? Tadi soalnya ada yang masih mengganjal Uni. Apa tuh, Dek? Nah, jadi pokoknya saya terima kasih banyak lah kepada Uni sama Kak Daman lah sudah menjelaskan panjang ke lebar mengenai konsep ketuhanan. Nah, cuman memang kan sebetulnya justru saya tuh nggak mau berargumentasi, bukan berargumentasi yang saya mau. Saya sebetulnya di sini ingin mendengar saja sebetulnya memang. Tetapi saya juga ingin bertanya keresahan saya lah gitu Uni. Karena beberapa kali saya Standby juga aja di sini. ya kalau misalkan Standby aja di kalau sini, misalkan Uni bertanya apakah saya pernah menggali, pernah belajar, jelas pernah Uni. Bahkan saya sangat miris ketika melihat di bawah itu ada ketikan-ketikan saling menghujat, tuh saya tidak sangat senang lah gitu, tidak Ya. senang gitu. Dek, gini ya, Uni bilang sama kamu ya, coba biasakan kita itu tidak butuh penilaian. Kalau kita tidak butuh penilaian, maka hidup kita tenang kok.
Contoh, apapun yang kita lakukan, kita tidak butuh penilaian, tapi harus ikut aturan. Itu yang paling penting. Selagi kita masih ikut aturan, misal nih, Uni masih ikut aturan berbangsa dan bernegara, tapi alis Uni sebelahnya nggak ada. Kamu ini nggak peduli, orang bilang, iya alisnya biarin, bodo amat. Itu nggak ada aturannya kok peralisan. Nah, kamu memilih jadi ateis. Ya, sebenarnya kalau dalam Pancasila kan nggak boleh tuh. Cuman kan kamu berada di ranah intern. Kami tidak berhak untuk intervensi. Itu berada di ranah intern. Itu hubunganmu, spiritualmu. Jadi kalau ada yang bilang malas ibadah atau apa, mereka nggak sadar sebenarnya mereka sedang men-trigger kamu untuk jauh membenci agama. Ini pembelajaran buat umat Islam itu. Gampang menghakimi orang lain. Padahal mereka nggak tahu Umar Ibn Khattab sebelum jadi Islam itu sebagai pembenci Nabi Muhammad loh dulu. Coba seandainya mereka yang ngetik-ngetik dengan menghakimi kamu ini hadir di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab waktu hendak menghabisi Nabi Muhammad, pasti udah dijelek-jelekin. Padahal mereka nggak tahu. Nggak lama kemudian Umar bin Khattab menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Gitu. Ya, jadi kalau mereka seperti itu, ya mereka nanti ya akan dihakimi oleh Allah. Kenapa? Dalam Islam itu kamu tahu tidak ajarannya? Jangan kamu berprasangka walaupun prasangkamu itu betul. Islam ajarkan gitu deh, tapi mereka mengikuti enggak? Enggak, berarti yang salah siapa? Mereka atau Islam? Siapa coba yang salah? Mereka atau Islam, Dek? Mereka, Dek. Maka untung ada Tuhan, Dek. Untung ada Tuhan. Karena mereka salah, kalau tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghakimi, Dek. Di dunia nggak, gimana kita mau marah sama mereka nih? Mereka nggak dapat hukuman loh atas kesalahan mereka. Tapi karena ada Tuhan, dengan keadilan Tuhan, hari ini mereka lolos di Komal Uni, tapi di Yaumil Hisab, semua typingan mereka akan dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Inilah make-nya adatnya Tuhan itu. Kenapa? Ini masuk ke dalam ranah keadilan Tuhan. Karena Uni nggak bisa mengadili mereka nih. Kamu tahu nggak kalau Uni lihat nih, ada yang bilang begini, Uni ripa peot, Uni ripa pesundal, janda ini. Sebenarnya Uni tersakiti nggak? Tersakiti. Tapi Uni bisa nggak berbuat apa-apa sama mereka? Tidak, karena kami jauh. Itu pun cuma typing. Tapi karena ada Allah, maka Uni tenang dan itu akan kamu akan dapatkan nanti balasannya. Bisa jadi di dunia, bisa jadi nanti yaumil hisab. Itu Islam, konsep Islam. Nah, kamu tahu nggak ada kisah ini bawa kamu ke ranah hati, Dek. Kita tadi pakai akal, sekarang kita pakai hati nurani ya, Dek. Kebenaran tentang Tuhan itu, Dek, tidak boleh tertolak oleh akal dan hati, Dek. Contoh, tertolak oleh akal itu apa? Konsep yang unlogic, bertabrakan dengan akal, itu mustahil dari Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan orang berakal. Satu lagi, konsep yang bertentangan dengan empati manusia. Mustahil itu dari Tuhan. Kenapa? Tuhan berbicara kepada manusia yang diberikan hati nurani. Contoh, kematian manusia untuk menyelamatkan para penjahat itu bertentangan dengan hati nurani. Konsep 3 Tuhan dalam 113 itu bertentangan dengan akal. Maka tunjukkan satu konsep dalam Islam yang bertentangan dengan akal dan hati nurani. Secara universal, human nature. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita bicara, kamu pernah nggak, kalau kamu boleh searching, dulu ada kejadiannya, Uni kasih datanya aja ya, ini bukan omong kosong, tapi ini masuk ke dalam peristiwa yang sangat tragis sekali. Ada seorang anak laki-laki, kulit hitam, ya, anak kulit hitam ini, nih, anak kulit hitam, di kursi listrik, pernah dengar kisahnya nggak? Pernah nggak, Dek? Pernah dengar kisah ini nggak? Uni kasih kamu data ya. Ini Uni tunjukkan nih. Namanya, ini Uni buka dalam National Geography ya, Dekku ya. Kita bicara dalam tataran hati nurani ya. Begitu, inilah kenapa Uni nggak mau jadi ateis, karena bahaya kalau jadi ateis. Kita nggak ada bedanya dengan hewan ya. Nih. Ini kisah yang terjadi yang dialami oleh George Stinney Jr., remaja termuda yang dihukum mati, tapi dia ternyata tidak bersalah, Dek. Laki-laki ini dia dituduh memperkaus. Ternyata kamu tahu tidak, setelah dia meninggoy di kursi listrik, beberapa tahun kemudian terbukti kalau dia tidak bersalah. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan itu tidak ada, apa kamu terima ini masuk ke dalam kebenaran ini begini nih, kelakuan begini nih? Maka dengan adanya Tuhan, maka anak ini akan mendapatkan keadilan, dan orang yang melakukan kejahatan kepada dia di dunia akan mendapatkan keadilan. Ini konsep kenapa ada Tuhan. Bukan karena kami yang ciptakan, tidak. Karena secara naluriah, Dek, ya, secara naluriah.
Ini adalah kejadian tragis, tragedi yang luar biasa. Yang mana ini, kalau ini Tuhan tidak ada, maka laki-laki ini tidak mendapatkan keadilan sama sekali loh. Padahal dia meninggoy, dituduh, memperkodok, dan beberapa tahun kemudian dia tidak mendapat, dia dibuktikan dia tidak bersalah. Inilah bentuk bahwa manusia itu tidak bisa adil. Manusia nggak bisa adil, Dek. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kami umat Islam, tenang kalian, nanti setelah kehidupan ada namanya yaumil hisab. Seluruh makhluk tidak dizolimi satupun, dan seluruh makhluk mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, kamu dihakimi, kamu dihujat di bawah, ateis malah sholat. Tenang kamu, kata Allah. Bisa jadi kamu menjadi calon ulama besar setahun 2 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Karena kamu dihujat, harusnya itu menjadikan, bisa jadi kamu menjadi jauh lebih baik daripada ini. Bisa jadi kamu lebih mulia daripada orang yang komen-komen di bawah itu. Itu sudah terjadi ceritanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak. Ternyata sendalnya aja terdengar di surga. Ini kita pakai empati loh bicara loh. Inilah Islam. Keadilan Allah itu, adilnya itu nggak kaleng-kaleng. Sampai kapanpun kita akan mendapatkan keadilan. Tapi kalau tidak ada Tuhan, coba, gimana ini ateis memahami seperti ini? Ya udah begitu saja berarti. Begitu aja nih orang ini mati begitu saja, dia nggak bersalah, ya udah. Nah, ini kita pakai empati nih. Nah, begitu juga dengan akal. Bagaimana mungkin kita menerima Tuhan itu berbentuk makhluk, Dek? Kalau Tuhan berbentuk makhluk, itu hanya akan menimbulkan superior di antara makhluk. Kamu lihatlah, mohon maaf nih, ini sentil sedikit ya. Kamu kan Kristen sebelumnya. Bani Israel itu dikatakan umat pilihan. Maka mereka menganggap orang di luar etnis mereka itu goyim, bahkan sekelas setara dengan hewan. Nggak mungkin itu dari Tuhan, Dek. Nggak mungkin Tuhan memilih satu etnis menghancurkan etnis lain. Ini sama aja kayak Tuhan ngadu ambanya itu. Tapi bagaimana di Islam? Di Islam itu dikatakan yang membedakan kalian adalah iman dan takwa. Apa yang membedakan kamu dan saya? Apa yang tidak mampu diukur oleh manusia, Dek? Allah membatasi supaya manusia jangan saling menghakimi loh. Ini Islam. Tapi kembali lagi, kalau kamu nggak mau beragama, itu hak kamu. Kamu tidak percaya Tuhan ada, itu enggak. Tapi setidaknya saya lebih beruntung daripada kamu. Seandainya Islam itu bukan agama yang benar, Allah bukanlah Tuhan, saya mati kemudian tidak ada hari kiamat, saya nggak rugi kok. Kenapa? Yang diperintahkan oleh Al-Quran itu adalah kebaikan buat saya dan buat orang lain. Apa perintahnya? Patuh pada suamimu. Setidaknya saya patuh pada suami saya. Sedekahkan hartamu kepada orang yang di-trigger untuk berbuat baik. Sedekahkan hartamu untuk orang miskin. Masih ada keuntungan saya. Apa itu saya berbuat baik kepada orang lain? Nah, ateis ada nggak perintah untuk berbuat baik? Itu suka-suka kalian. Kalian pun baik kepada orang yang kalian anggap baik. Itu subjektif. Kalau di Islam ada aturannya, sistematikanya ada. Nah, inilah agama. Agama itu adalah aturan baku. Aturannya bukan hanya di dunia. Aturannya sampai ke akhirat. Aturannya sampai ke akhirat. Kalau aturan di dunia itu namanya undang-undang dasar. Kenapa? Barang siapa yang tidak taat kepada undang-undang tidak berdosa. Contoh, saya nggak pakai helm, saya nggak berdosa saya. Kalau di Islam nggak bisa. Hari ini kamu lolos, tapi nanti ada sesuatu yang menjadi asbab kamu tersandung di yaumil hisab sampai kepada akhirat. Nah, jadi itu kenapa kita beragama, supaya mengikat kita tidak menjadi binatang. Karena binatang tidak ada aturan. Binatang boleh, dia mau meski di bapak mamanya boleh, tapi dalam Islam tidak boleh, ada aturan. Ateis kan nggak ada aturan. Ateis ada nggak larangan meniduri orang tua kandung? Oh, saya kan nggak mau. Ya udah, kalau kamu mau gimana? Kalau kamu ateis dan kamu mau bernafsu kepada orang tuamu, berdosa nggak? Nggak ada, karena Tuhan nggak ada. Maka tidak ada aturan baku boleh meniduri orang tua, karena tidak ada larangan. Segala sesuatu yang tidak ada larangan berarti boleh. Segala sesuatu yang karena hukum dasar segala sesuatu itu boleh, tapi kemudian dilarang makanya tidak dilakukan. Izin Nah, Uni, jadi sebetulnya aku nih yang tidak beragama tuh bukan berarti aku yang menghalalkan kayak gitu loh Uni. Aku di sini tuh karena emang tidak yakin aja, karena beberapa kali saya belajar agama tuh saya nggak menemukan gitu loh Uni. Nah tadi sebenarnya tidak ditemukan apa, Dek? tidak menemukan Yang ada tidak jawabannya. ditemukan apa? Jawaban yang mana kan? Tadi Uni udah jawab teman-teman. Kira-kira tadi ada penjelasan dari Bang Daman mengenai ciptaan dan pencipta. Kalau ciptaan itu tidak keterbutuhan,
Kalau pencipta itu tidak keterbutuhan, Kalau sedangkan pencipta tidak membutuhkan. tidak membutuhkan, Kalau sedangkan ciptaan begitu keterbutuhan. sebaliknya. Ya. Nah, sekarang Terus begini, masalahnya tidak mendapatkan jawaban apa? tidak mendapatkan jawaban begini Uni. Nah, kalau pencipta jelas seperti kita, mungkin Uni berpikirnya oke lah, kita coba berpikir, aku ikutin dulu pikirannya. Nah, berarti kita ada yang menciptakan. Makanya tadi Pak Tama menjelaskan wajah kita adalah inilah tidak bisa memilih, wajahnya Uni adalah wajahnya Iya, Uni. iya. Wajahnya Ya, to aku the adalah point wajah lah. aku. Ada Oke. hal yang tidak bisa kita atur. Kelamin kita, mau Ya, lahir betul. dengan orang tua mana kan kita nggak bisa atur. Betul. Mau lahir etnis apa kita nggak bisa atur. Betul. Ya, Nah, itu tidak bisa kita atur. Mau betul. laki-laki atau Nah, lalu perempuan gitu. habis Nah, itu kan terus ada pencipta yang Ya. tidak keterbutuhan dan bahkan dia tidak membutuhkan. tidak membutuhkan, dan dia itu tidak tidak diciptakan. Ya, Nah. terus masalahnya apa? Masalahnya gini, tadi kembali kepada hukum kausalitas. Ada Kausalitas itu sebab apa? dan ada akibat. Nah, berarti ketika ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Hmm. Nah, lalu ketika ada yang diciptakan dan menciptakan tadi, nah Tuhan itu siapa yang menciptakan? Dek, Karena bentar, Uni potong karena di sini. ada sebab dan akibat tadi. Dek, dia dikatakan Tuhan karena keberadaannya tidak bersebab, tidak bersebab, Dek. Makanya dia dikatakan Tuhan, Dek. Itu makanya dia dikatakan Tuhan. Kalau dia masih memiliki sebab, maka dia tidak Tuhan, bukan Tuhan. Paham nggak? Itu yang disebut dengan hukum kausalitas. Nah, yang ada, yang bisa kita inderakan di dunia ini, ada tidak yang muncul begitu saja tanpa sebab? Itu yang saya minta dari tadi. Kalau tidak ada, makanya berhentilah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada sendirinya. Udah ada begitu saja. Itu kan argumennya udah gugur dari tadi. Nah, itu Tuhan, Kalau kita Tuhan bicara- sendiri. Izin Uni. Tadi tuh kan Uni kan sudah bilang berkali-kali, tolong ya jangan buat Uni. Uni kan orangnya tidak bersabar. Uni udah nggak sabar, jujur aja dia nggak sabar. Karena bagi Uni itu sekali dua kali udah cukup lah ya. Karena kita banyak orang nih. Uni juga harus apa yang lain. Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, Dek. Ulangi ya sekali lagi ya. Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan, makanya sama dengan Tuhan. Kalau dia adalah pencipta yang diciptakan, namanya bisa jadi hantu. Ya beda ya, Dek. Maka definisi itu sesuai atau tidak? Nah, maka statement kausalitas itu adalah statement di mana mengatakan ada akibat, ada sebab. Maka Tuhan itu adalah sebab yang tidak bersebab. Itu makanya dikatakan Tuhan. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu bersebab. Tapi bisakah orang membuktikan ada sesuatu yang akibat tapi tanpa sebab? Tidak ada juga. Maka kalau tidak bisa buktikan, jangan buat argumen. Saya bisa buktikan argumen saya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dengan apa? Dengan tidak adanya bantahan. Maka saya benar. Kalau ada bantahannya bahwa ternyata ada muncul sesuatu tanpa sebab, maka saya salah. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada karena sesuatu. Ngapain berstatement? Statement itu dibuktikan, Dek. Statement itu hasil dari, bisa dari empiris, bisa dari bukan empiris, itu dari rasio dan juga logika. Jadi jangan definisi definisi itu jangan dihancurkan gitu loh. Dia dikatakan Tuhan karena dia pencipta yang tidak diciptakan, bukan sekedar pencipta. Sorry, ya, ada pencipta, ada yang diciptakan. Ya, nah ada pencipta yang diciptakan. Contoh, kreator Facebook, pencipta dia, tapi dia diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Maka dia dikatakan Tuhan karena dia adalah pencipta yang tidak diciptakan. Nah itu. Jadi jangan bicara sesuatu yang di luar jangkauan kamu. Kalau kamu bicara tentang Tuhan sementara kamu tidak percaya dengan Tuhan, itu kan bullshit banget gitu loh. Definisi Tuhan aja udah gagal gitu. Ya, jadi saran Uni, argumentasi kamu yang harus kamu pertanggungjawabkan. Kalau Uni bisa mempertanggungjawabkan apa? Teori argumentasi Uni ini jelas ada kausalitas, dan itu hukum. Rasionalitas itu human nature. Nah, kamu apa dasarnya mengatakan Tuhan nggak ada? Dari tadi Uni tidak mendengarkan jawabannya. Lalu Uni jawab lagi, tanya lagi, apa alasan kamu tidak bertuhan? Kenapa saya tidak peduli dengan cara berpikir kamu bahwa ini itu? Karena saya mau strike to the problem. Problemnya apa? Sebenarnya kita udah tahu masalahnya kamu tidak beragama itu bukan karena kamu mempertanyakan Tuhan. Enggak, kamu udah bilang kamu kecewa dengan umat beragama. Jadi ketika kamu bicara lagi bahwa Tuhan begini itu sebenarnya kamu sedang labil dengan dirimu sendiri. Dan itu jadilah masalahmu sendiri. Dan saya tidak mau ikut campur dengan masalah kamu.
ya. Biar kita lanjut diskusi. Kenapa? Uni sudah bolak-balik. Jadi kita habis waktu di situ aja nanti. Renungkan dulu apa yang kamu dengarkan dari Uni dan Daman, bantah dulu argumentasi Uni. Uni udah bilang nih, Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak diciptakan. Argumen itu dasarnya apa? Maka dikatakan kul huwallahu ahad. Itu secara dalil akli, dalil nakli. Aklinya apa? Ya kalau dia bersebab maka dia bukan Tuhan, akal. Karena Aristoteles pun membuat sebuah statement ya bahwa segala sesuatu yang bersumber itu dia akan stuck di sesuatu yang tidak bersumber. Maka dialah Tuhan. Itulah Tuhan. Karena apa? Kalau dia masih bersumber maka dia bukan Tuhan. Maka disebutlah dia dengan Tuhan. Itu statementnya. Ya jadi kita membuat statement kita buktikan. Tapi kalau kamu punya statement tidak bisa membuktikan sebenarnya udah gugur sendiri itu. Dan itu sudah masuk ketidakbenaran gitu statement itu. Ya. Uni. Kamu kasih pertanyaan saja. Pertanyaan yang Ribut ya? Uni ribut nggak? banget deh. Ribut banget Oh, deh. iya. Bentar, sedikit. Jadi di sini adalah Uni minta alasan saja. Alasan kenapa tidak memilih Islam, clear. Kalau alasannya, oh karena saya tidak percaya Tuhan itu udah berulang-ulang kita bahas ya, Dek. Jangan kita mutar, capek. Kita sapa dulu juga yang lain nih. Ada Pak Lord Oreo, ada Uni San, coba ada. lihat di bawah itu komenan itu, apakah ada seorang Islam begitu komennya tuh ngeri kali Uni bacanya itu. Nggak usah diopen. Ngeri kali aku bacanya. Itu kenapa nabi-nabi terdahulu itu dihabisi nyawanya karena mereka menyampaikan kebenaran. Ya, kebenaran itu disampaikan tidak membuat orang-orang gini. Ada dua statement yang tidak akan diterima. Pertama statement kebenaran, kedua statement tidak benar. Statement tidak benar membuat orang-orang benar itu terganggu. Statement benar akan membuat orang tidak benar terganggu. Statement kamu tidak benar, orang benar akan terganggu. Tetapi kembali lagi, implementasi dari ketergangguan mereka itu apa akibatnya, dampaknya, maka mereka bertanggung jawab dengan hal itu. Dalam Islam kami jelas sekali, jangan kalian berprasangka, itu jelas sekali loh. Walaupun prasangka itu kalian benar, walaupun Uni tahu sebenarnya mungkin kamu di sini bukan cari ilmu, tapi tetap Uni nggak boleh berprasangka. Kenapa? Hatimu hanya Allah yang tahu. Uni tidak diberi kemampuan untuk menilai hatimu. Uni tetap harus Uni berprasangka tadi baik sama benar kamu. kan, indikator-indikator pertanyaannya itu menunjukkan kalau I interest to knowledge Uni Yes. sebetulnya. Ya. Coba lihat di bawah itu Uni, di bawah itu mereka tuh menghujat kayak gitu dan mereka Islam ini Uni. Kamu udah pernah saya lihat Uni itu dihujat justru belum? mencari sebetulnya. Aku lihat Raymond ini Uni jadi inget yoga loh, serius. Ya jadi gini Dekku ya, Raymond adik Uni yang ganteng sekecamatan, Dek. Kalau kita berani mengambil sebuah sikap, maka kita harus menerima konsekuensi. Kalau ada yang nggak mau, ada harus pindah ke planet dulu. Cari planet yang tidak ada manusianya, Dek. Baru aman. Tapi selagi masih ada manusia di sekeliling kita, Dek, maka Nabi Muhammad SAW aja, Dek, yang tidak bisa satupun scholar Kristen atau orientalis membuktikan ketercelaan sifat beliau itu dibenci orang loh, Dek. Apalagi Raymond, apalagi Uni. Yesus aja, Dek, yang tidak terbukti bersalah di depan Pontius Pilatus, itu tetap dihukum, Dek. Inilah hidup adekku. Kalau adek ingin hidup tidak ada gangguan, nanti di surga. Tapi adek capai dulu ke surga itu nanti, jangan sekarang. Sekarang ini kita sedang diuji. Kalau tidak ada ujian, kamu nggak tahu seberapa tangguh kamu. Kalau kamu tidak diuji dengan kemiskinan, kamu tidak menghargai uang. Kalau kamu tidak diuji dengan kehilangan, maka kamu tidak akan mengerti bagaimana rasanya pergi dan meninggalkan orang lain. Itu untuk kamu sendiri itu. Jadi semua statement itu ujian buat kamu supaya kamu semakin kuat menghadapi dunia. Uni takut orang-orang seperti kamu dihujat sedikit nangis. Anak-anak generasi Z itu begitu ya, Dek. Uni dulu ya, jangankan itu. Guru Uni mukul tangan Uni terpaksa diam loh. Itu kenapa di sekolah-sekolah itu harus dikerasin anak-anak murid ini loh. Jangan, Dekku, kamu itu laki-laki. Kamu belum berhadapan, kita nggak tahu ya. Ini negara-negara dalam keadaan kacau nih. Tiba-tiba Indonesia dijajah. Gimana kamu? Kamu dihujat aja kamu nangis, gimana? Coba kamu dihantam, dipukul. Gimana coba, Dek? Kamu nanti punya istri, punya anak. Aku Harus kan lagi kuat mental, mendengarkan Dekku. juga. Harus kuat Aku mental. bertanya, aku bertanya juga jelas gitu nih. Jadi harusnya kan mereka juga ngerti aku ini bukan seorang pendebat gitu. Aku ini cuma ingin. Adikku sayang, jangan berharap orang lain mengerti. Kamu yang harus mengerti orang lain. Ya. Jangan kamu berharap orang mengerti kamu. Mereka bukan nenek moyangmu, bukan siapa-siapamu. Emang mereka peduli sama kamu? Enggak, Dek. Kamu yang harus mengerti orang lain. Oh mereka begitu. Oh iya kan ada Tuhan yang menghukum mereka nanti. Tenang. Mental harus laki, Dek. Uni aja dihujat tulisan. Uni kalau dihujat semakin cantik loh, Dek.
Semakin bilang Uni peot, ini semakin gemuk, semakin berisi. Iya. Karena Uni semakin tertrigger kan. Oh, kalian bilang gue peot, udah gue makan banyak besok, gendut Uni. Kok jelek, Di semakin bawah tercantik. ada lagi komennya begini, Sly katanya. belum tahu aja dia kalau Doraemon aku di sengaja. sejantan apa ya kan? Jantan dia coy. Aku jantan tangguh loh, kalian jangan ngomen-ngomen apanya. Udah nggak usah. Biarkan istrimu tahu betapa jantan mah. Jangan mereka ya, nggak perlu ya. Adek di sini aja standby, nikmati Komal Uni, jangan nikmati netizen. Kamu tahu nggak, orang baik aja dihujat sama netizen. Netizen Indonesia ini memang menakutkan. Putin aja takut. Udah standby aja ya. Udah. Adek, kalau ada pertanyaan terkait Islam tanya aja nanti. Kita sapa yang lain dulu ya. Standby ya di sini. Oke, Uni, Buat makasih. netizen, kembali lagi saya ingatkan bahwa Allah akan menghakimi setiap typingan kita. Kita tidak pernah tahu. Dulu ingat nggak? Saya pernah berantem dengan orang yang mengaku Kristen, akhirnya dia mualaf. Akhirnya apa? Kita menyesali hal itu. Jadi kita bangun saja mental orang-orang. Jadilah asbab baik untuk orang lain ya. Tapi kadang-kadang Dek, kekejaman dari orang itu menjadi asbab baik loh buat kita. Uni punya 2 guru ya Dek. Ada guru, ini dikasih analogi. Ada guru Uni 1 ya. Guru Uni ini maki-maki Uni, hati Uni sakit banget. Tapi dari situ Uni berpikir, ya benar juga ya kata dia ya. Masa saya begini aja lemah? Akhirnya mentalnya semakin kuat. Ada guru Uni yang, iya kamu pintar. Padahal kita botol, iya pintar. Akhirnya apa? Kita tidak memperbaiki kesalahan kita. Jadi jangan mengharapkan pujian orang lain, karena itu hanya akan menina-bobokkan kamu. Bersyukurlah dengan hujatan orang lain, karena itu akan membuat kamu semakin tangguh. Jadi ya, standby dulu Uni sapa yang lain ya. Assalamualaikum Pak Lord. Udah boleh disapa tamu nih? Iya, silakan Atau udah disapa. sapa atau saya? Ya. Ya Bang Naga. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ini masalah Prof. ateis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah ateis ya. Apa saya? Masalah ateis tadi. Oke. Oke. Ya, adik Ya, kita jadi- ini meragukan Tuhan tidak ada karena beberapa hal, salah satunya adalah karena not about knowledge, tapi karena perilaku orang-orang ya. beragama. Oke. Saya sedikit cerita ya. Dari cerita pengalaman pribadi saudara kandung kita, adik kita yang bertugas di surveyor mining ya, surveyor mining tambang batu bara di sebuah kapal asing. Waktu itu dia bertemu dengan seorang orang Greek ya, orang Yunani, yang satu orang Chinese Republik Rakyat Tiongkok RRC, dua-duanya seorang ateis. Pada saat itu dia bertanya, adik kita tuh bertanya, how do you believe a God? Jadi sama orang Greek tadi, no, I don't believe a God, but I believe a money. Jadi orang ateis tadi menjawab, saya tidak percaya dengan adanya Tuhan. Yang saya percaya adalah uang, kekayaan. Begitu juga dengan orang Republik Rakyat Tiongkok RRC ya. Sama jawabannya, I believe a money. Nah, jadi biasanya seorang orang ateis, dia tidak mempedulikan dengan adanya konsep ketuhanan. Yang dia perlukan adalah bagaimana dia mencari kekayaan. Ya, jadi itu poin pertama. Yang kedua, itu rata-rata kaum ateis di negara-negara barat ya, negara-negara barat maupun di Asia. Nah, kalau yang kedua adalah saya mengutip dari seorang profesor ateis, namanya Profesor Maurice Bucaille, namanya Profesor Maurice Bucaille. Dia salah satu profesor ahli sejarah dan dia mencoba membuka tabir tentang mumi Firaun ya, tentang mumi Firaun. Dia seorang ateis tapi ternyata dia terkejut. Ya, dia seorang ahli sejarah, arkeolog, di mana orang Prancis dia ya, di mana orang Prancis dan mencoba melihat Firaun Mesir ya, yang kemudian dia coba pindahkan di pusat monumen Prancis. Nah, Profesor Maurice Bucaille ini seorang ahli bedah tentang mumi Firaun. Tetapi setelah dia mencoba melihat, menemukan, ketika menyimpulkan analis terakhirnya, ada sisa-sisa garam yang tersangkut di tubuhnya adalah bukti
bahwa dia telah tenggelam dan tubuhnya diambil dari laut dengan cepat setelah dia tenggelam. Di sini ada kebingungan Profesor Maurice. Bagaimana tubuh ini dengan mengenyampingkan tubuh mumi lain dari orang Mesir kuno lainnya tetap utuh meski ditemukan dari laut. Akhirnya ada yang berbicara yang mengatakan orang-orang Muslim mengatakan bahwa Firaun ini tenggelam. Ia dengan keras menolak dan tidak percaya bahwa penemuan itu akan dicapai hanya melalui komputer canggih. Ini salah seorang profesor ateis ya. Akhirnya dia terkejut di mana di dalam Quran Yunus ayat 90-91 dia menemukan ya di mana kurang lebih dari ditemukan mumi tadi 1898 sekitar 200 tahun saja Al-Quran telah dibacakan umat Islam selama dari 1400 tahun. Nah, akhirnya Profesor Maurice Bucaille tadi menatap tubuh Firaun tentang mendalam apa yang dikatakan rekan penelitian tentang Al-Quran Muslim secara eksplisit. Tubuh ini ditemukan setelah tenggelam ya. Sedangkan di dalam Bible ya Matius dan Lukas hanya menceritakan kisah Firaun ketika dia mengejar Nabi Musa tanpa menyebutkan nasib tubuhnya sama sekali. Ini perbedaan komparatifnya. Di Al-Quran Yunus 91 itu tubuh Firaun, dia tenggelam, sedangkan di Bible Matius dan Lukas kisah Firaun hanya dikejar tanpa menyebutkan bagaimana nasib tubuhnya. Ini kan luar biasa. Akhirnya mencoba Profesor Maurice ini mencoba melakukan penelitian lain lagi sehingga ditemukan memang betul bahwasanya Al-Quran modern dan tulisan ini luar biasa. Pada tahun 88 Akademi Perancis menganugerahnya hadiah dalam sejarah. Nah, itu poin seorang ateis, Saudara Raymond. Masih banyak sekali para ilmuwan saintis ya, orang-orang ateis yang dia menemukan jejak-jejak Islam, ya kan? Artinya dengan orang ateis itu rata-rata kan dia menggunakan logika akal sehat. Kalau logikanya itu disentuh, akalnya disentuh, maka itu bisa memberikan jawaban-jawaban yang itu bisa menyentuh akal pikirannya. Sama seperti seorang Albert Einstein. Albert Einstein dia sebagai seorang Judaism tapi juga seorang ilmuwan yang otaknya itu digunakan untuk penelitian, ya kan? Dan terakhir sebelum akhirnya dia mengatakan the science without religion is blind. Jadi science, ilmu pengetahuan tanpa adanya keyakinan itu seperti orang buta. Nah, itulah Islam, Bang Raymond. Jadi di dalam Islam itu ada namanya afala yakilun dan afala yatafakkarun. Jadi Ya, apapun Pak dosen, mohon menjadi maaf nih. satu satuan. Lanjut. Seperti tadi dia udah bilang dia ateis, not about knowledge. Jadi penjelasan kita mudah-mudahan dia bermanfaat sih buat dia. Tapi poin dia jadi ateis itu bukan karena knowledge, tapi karena perilaku umat beragama itu sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang dia disampaikan tadi itu bermanfaat buat dia. Biarkan dia standby dulu. Saya pikir dia biarkan Raymond menikmati Komal Uni Rifa dulu sambil Uni memberikan Sepakat. informasi-informasi yang penting. Tapi yang saya sapa lagi nih, ini Bang Al Khawarizmi nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang menyampaikan Islam ya Bang? Ya, alhamdulillah saya Islam, tapi di sini kan saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya tidak nemu jawabannya, Mbak Uni. Ya, ini pertanyaan yang tidak ditemukan jawabannya itu ya, kalau apakah ada pertanyaan tentang Islam ya tentang Islam. Ini kan buat dan nama tidak ini. ada, tidak sudah mencari tahu kemana saja gitu, sudah berusaha semaksimal mungkin atau belum mencari tahu tapi makanya tidak dapat, sudah belajarkah, sudah membaca buku-buku para ulama kah sehingga tidak dapat, atau belum berusaha semaksimal mungkin makanya nggak dapat, atau gimana nih? Saya sudah berusaha, tapi saya nggak tahu itu udah maksimal atau belum. Oke, nanti sebelum saya mendengarkan jawabannya gini ya. Kalau memang ulama saja tidak ada yang bisa menjawab, maka apalagi saya ya. Maka saya tidak bisa menjanjikan saya lebih hebat daripada ulama. Oke, silakan pertanyaannya apa? Yang pertama itu kan di dalam Al-Quran kan dijelaskan itu Uni, bahwa gunung-gunung itu diciptakan untuk
memaku atau menancapkan, ya kan? Ditancapkan. Tapi dalam pengertiannya sendiri secara ilmu geologi itu kan gunung-gunung itu kan tercipta dari beberapa proses. Yang pertama kan proses vulkanik, yaitu aktivitas vulkanik dari perut bumi yang kemudian keluar yang membentuk lempengan-lempengan pegunungan, kan begitu. Yang kedua itu pertabrakan antara dua lempeng benua yang melipat kan. Terus yang ketiga karena pengikisan sehingga membentuk cekungan. Itu. Terus Nah, pertanyaan yang tidak terjawab itu apa? Ya, dari semua ini? pengertian-pengertian tersebut tidak ada yang menyebutkan kalau gunung itu ditancapkan. Ya wajar nggak ketemu karena pertanyaan. Ini sudah ini lucu nih. Di Al-Quran dikatakan fungsi gunung, Anda menjelaskan sumber gunung, kan nggak nyambung, bro. Wajar lah, nggak ada yang bisa jawab. Nih barat kata, di sini dijelaskan fungsi air ini untuk biar menyegarkan. Tapi saya lihat air terdiri dari ini, terbentuk dari ini. Ya wajar, nggak ada yang bisa jawab. Saya juga nggak bisa jawab begitu, Bang. Iya, cuman Al-Quran menjelaskan bahwa gunung diciptakan untuk pasak, misalkannya gitu ya. Tiba-tiba apa? Kira-kira dari penjelasan Anda bahwa gunung tercipta gini, antitesis kepada Al-Quran apa? Iya, Apa antitesis ke Al-Qurannya? Misal gini nih, kalau gunung itu dari vulkanis nggak mungkin dia jadi pasak karena begini nih. Tapi ketika Al-Quran menjelaskan guna gunung, lalu Anda menjelaskan proses timbulnya gunung, apa korelasinya gitu? Saya jadi bingung. Saya nggak bisa jawab ini, serius. Tunggulah dulu ya, saya jadi ahli ahli apa itu namanya yang menentukan gunung itu gunung apa, Pak Prof? Nanti dulu ya, saya belajar dulu. Ahli penerjuman. Teologi. Lalu penerjuman lah. Dah, aku ada jawabannya, Uni. Ya silakan Pak. Ini Pak dosen nih yang masuk nih. Nanti aku ahli geologi dulu ya, aku bantah dulu tuh argumen. Aku juga belum percaya nih, apa, Daman? Bukan, itu namanya gunungologi. Nggak gini, Brother Al-Kawarizmi. Pertama, coba pernyataan Anda tadi, penjelasan Anda itu tesisnya dari mana? Jurnal kah atau asumsi liar? Coba. Gunung tercipta dari ini. Saya mau tahu nih, biar ilmu buat kita nih. Ya, saya kan Brother. Kan hasil pembelajaran tuh. Profesor doktor siapa yang menjelaskan seperti penjelasan Anda, lalu dapatnya karya ilmiah di mana? Sebelum dijawab sama Pak Prof Oreo nih. Ya itu kan kita baca di buku-buku geologi. Di buku apa? Di buku biologi. Buku geologi. Buku geologi. Geografi. Proses, bagaimana proses terbentuknya gunung. Buku geologi, bentar dulu. Buku geologi. Apa tuh yang membahas tentang Ilmu perbumian tentang itu? bumi. Ya, Buku ini tentang geologi. proses terbentuknya gunung kan begitu. Iya. Iya. Apa judul bukunya apa tuh? Judul bukunya apa? Uni aku izin tuh nih. Ya Dek Kuremon, sehat selalu ya Dek, Makasih berpikir banyak. terus ya. Makasih banyak, Jangan, Uni. Dek, jangan berhenti berbuat baik walaupun orang sekitar kamu tidak baik. Jangan pikirkan orang, pikirkan dirimu sendiri. Tidak bisa kamu menutup mulut orang lain, tapi kamu bisa menjaga lisanmu. Ya Dek ya, semangat ya. Nah, makasih Uni. Kata penutup buat netizen ini. Saya jantan lah. Raymond udah nggak usah ditanggapi, karena dibilang Raymond Nggak ada tadi segini yang kau pelangi, Raymond itu macam pelangi katanya. Enggak Aku nggak percaya kamu jantan. Data dulu aku baru percaya kamu jantan. Ya, Karena betul aku juga, percaya ya. kamu jantan, Raymond. Oke Raymond, kasih lihat Raymond dulu kalau buktikan jantan. kamu jantan. Dek, buktikan Bahaya nanti kejantananmu kalau ya, on Dek, ya. cam nanti mukaku tuh aduh ganteng kali memang. Ya udah ya. Yang bilang kau pelangi, Raymond, yang Nanti bilang mereka kau pengen pelangi, ketemu ya kan. Bahaya buktikan dulu oke. Udah kamu udah kalian yang mengatakan Raymond gak jantan, kalian cari dia dan kalian buktikan kejantanannya ya. Oke, makasih Uni. Selamat malam. Siap Dekku, sehat selalu. Ya, pesan Uni cuma satu. Uni tidak seagama dengan kamu. Uni bukan ibu kamu, bukan kakak kamu. Kamu boleh dengar atau tidak, tapi tanggung jawab Uni kepada Allah adalah ketika sudah ada kamu di depan Uni punya tanggung jawab untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat dari Islam. Apa itu? Pertama, Dekku,
Jangan lelah memikirkan bagaimana orang lain supaya memahami kita, Dek. Ya, kita harus belajar memahami orang lain. Karena kamu ibarat mesin cuci nih, Dek. Mesin cuci itu akan rusak kalau dimasukkan batu ke dalamnya. Tapi kalau batunya hanya di luar, mesin cucinya nggak rusak. Nah, jadilah seperti itu. Jangan memasukkan perkataan orang lain ke hatimu sehingga hatimu menjadi rusak. Buat apa? Mereka bukan siapa-siapa kamu kok. Mereka tidak berkontribusi buat hidupmu. Kamu tidak pernah meminta sama mereka. Ada dan tiadanya mereka, kamu tidak terganggu apapun, ya. Gitu ya, Dekku ya. Berpikir Oke, seperti Uni. itu, biar kita tidak terganggu dan mental kita selalu kuat gitu. Itu yang Uni coba terapkan ke diri Uni. Makanya Uni nggak peduli penilaian orang lain terhadap Uni. Ya, makasih Uni sudah dikasih naik ke Siap. atas. Ya, selamat Siap. malam semuanya. Sama-sama. Ya, Malam Sehat-sehat juga. selalu adikku ya. Oke, Ya. terima kasih sudah bergabung di Komal Uni. Menjadi edukasi buat teman-teman yang lain. Uni izin turunkan ya. Oke, terima kasih. Ya, Al-Khawarizmi. Jadi polemik yang mau dibawa hari ini tuh apa ya? Yang pertama saya tidak buku geologi, saya udah cross check buku apa itu karena saya pengen belajar juga. Karena jujur ya, tentang scientific, tentang Islam dan sains saya belum membaca, ilmu falak pun saya belum membaca karena ilmu yang lain masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi yang saya tahu ada museum geologi, buku apa saya nggak tahu tuh. Iya, Pak Prof, dibesarkan itu sama Prof itu. Sama Prof, dibesarkan. jadi ada beberapa ahli geologi yang mengatakan yang pertama itu teori tektonik lempeng itu ada nama ahlinya itu Alfred Wegener dan Mackenzie itu mengatakan gunung terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi. Iya, lalu proses terbentuknya itu yang membuat tidak masuk akal kalau dia menjadi pasak buat bumi itu apa? Ya, Tesisnya. kita tahu kalau pasak itu kan pengertiannya kan dari atas, berarti Waduh, ini karena kamu salah paham arti pasak. Karena kamu mungkin dipikir kayak paku gitu ya. Jadi kalau paku itu harus ditancap dari atas gitu, gitu kali. kalau kita memahami kan kata-kata itu kan maka kami tancapkan gunung-gunung sebagai pasak kan begitu. Kalau gitu kita pakai ayatnya. Ya, silakan nanti ke Pak Prof. Tapi saya mau ke ayatnya. Daman, monitor Daman. Berarti pertama pemahaman Al-Quran, pemahaman sendiri, kemudian dikolaborasi dengan itu. Ya silakan. Ya bentar kita ke Akhirnya Pak Prof dulu. Silakan Pak Siapa Prof. Oke, Al-Khawarizmi, sebetulnya saya sudah membuat bukunya ini, Bu Niripa. Siap. Ini bukunya ini berdasarkan hasil produk disertasi saya ya, terkait tentang jadi ini bumi dan kebencanaan. Ini sudah produk tahun 2022 saya buat. Ya, bukunya ini sudah menjawab pertanyaan Bang Al-Khawarizmi ya. Lengkap ini datanya. Bumi, kemudian tektonis, penjelasan Al-Quran, vulkanisme, penjelasan Al-Quran, lengkap semua. Ya, pegunungan, lengkap. Ya, ini ada kurang lebih 182 halaman. Buku ini sudah ber-ISBN. Harganya Prof? Harganya tertarik kah Bang Naga? Beli kadang Prof. Udah Aku harus punya itu ya. Udah kadang Sekalikan aja Prof. kadang di Tokopedia, kadang di Tokopedia dibeli aja. Cuman Ya. bantu jelaskan aja Prof, tentang An-Naba ayat 67 itu. Lengkap, ini lengkap dengan Al-Qurannya Bang Al-Khawarizmi. Jangan khawatir, jadi lengkap dengan Al-Qurannya. Ya, jadi lengkap dengan Al-Qurannya. Iya Bang Al-Khawarizmi, kami ini bukan Tuhan loh. Jadi gini loh Bang, ketika Anda gagal paham, lalu kami coba meluruskan, kan nggak harus cap-cap gercep gitu juga. Tugas kami hanya menyampaikan loh. Lagi pula yang memahami bahwa gunung ditancapkan itu maknanya gunung jatuh dari langit terus debus ke bawah, itu siapa yang memahami begitu? Ada nggak ulamanya yang memahami begitu? Kalau gunung itu dari atas langit jujur gitu, kan bingung saya jadinya. Karena diksi yang digunakan menancapkan kan pakai bahasa terjemahan Indonesia. Apa betul ulama memahami menancapkan itu gunung itu dari langit terus ditancapkan dari atas? Kan itu pemahaman Anda menggunakan terjemahan gitu. Ya, Iya. kami tancapkan. Apakah tancapan itu harus dari atas turun ke bawah? Ya kalau Anda menggunakan diksi bahasa Indonesia seperti itu, ya makanya gagal. Maka gunakan pertama cara belajar Islam itu ya. Ketika ada diksi-diksi dalam Al-Quran, gunakan ilmu balaghah, ilmu lughahnya dulu.
definisi secara etimologi dan terminologi, lalu bagaimana ulama memahaminya begitu. Jadi jangan ambil terjemahan lalu tiba-tiba dipakai bahasa Indonesia, nggak bisa. Kosakata bahasa Arab itu tidak tertampung gitu loh. Ya, jadi itu yang harus dipelajari secara mendalam dan jangan dituntut kami di sini harus menjawab dalam waktu 2 menit lalu Anda paham. Betul. Ya, ulama aja itu bertahun-tahun Kalau loh ma- membuat tafsir loh. Iya, kalau mau Yang baca antitesisnya lebih yang enak kita baca minta. bukunya langsung. Ya, Ini lengkap. Enggak, ini Uni yang satu heranku satu lagi. Seorang muslim saya udah berapa lama tidak pernah ditanya di room ya, kalau orang muslim dia betul-betul muslim, dia akan mencari apa yang enggak ke ulama yang dicari. Apakah ada betul ini? Bukan di room seorang muslim biasanya setahu saya. Jadi Iya, maksudnya gini, enggak kayak gini aja deh. janggal Algoritmi gini, dipertanyakan. enggak. Ya begini, Bang Nanda, saya enggak masalah suaranya dipertanyakan. tidak terdengar Uni Bang Na- karena di mute. Tanya kan boleh tuh, masa bertanya aja Enggak, nggak gini, boleh? gini, halo, tes, halo. Suara Uni Halo. tidak terdengar, Uni mute. Yang satu akunnya Uni mute. Ini loh, ini masa nggak kedengeran nih? Halo, tes. Ya, bagus. Nah, gini loh, Al-Khawarizmi. Pertama, pemahaman bahwa gunung ditancap jedebus seperti itu yang ngasih tahu siapa, ulama mana. Satu. Yang kedua, tesis dari para skolar mengatakan bahwa surah An-Naba itu tidak make sense, itu siapa? Kalau masalah itu muncul dari dirimu sendiri, ya itu kegagal pahammu sendiri. Nah, mohon maaf nih, kenapa? Saya mau kamu belajar dulu. Belajar kepada orang yang betul-betul ulama. Kenapa? Karena kamu tadi mengklaim kamu sudah mencari tahu tapi tidak bertemu jawabannya. Saya tidak lebih hebat daripada ulama. Tetapi ketika kamu sendiri tidak belajar kemana-mana lalu kamu statement, ya saya pikir kamu belajar dulu aja. Ilmu lugahnya betul nggak seperti itu? Ada nggak satu ulama yang memahami bahwa ditancapkan itu artinya gunungnya jedor dari langit jedebus gitu? Harus ada itu. Jangan ibarat kata yang ada di otak kita bawa kemana-mana lalu kita mengklaim saya udah belajar kemana-mana loh. Kenapa? Saya sendiri belajar. Saya belajar secara akademis, saya kuliah. Saya bertanya kepada banyak guru dari beberapa mazhab. Tapi substansi pembelajaran saya belum sampai ke arah-arah seperti itu. Kenapa? Cukup dengan menunjukkan tidak terbantah Al-Quran, itu sudah menunjukkan Al-Quran benar. Lalu ketika Al-Quran sudah terbukti 70% kebenarannya, kamu hanya kesalahpahamanmu memaknai satu ayat, kamu langsung mempertanyakan itu lucu gitu loh. Jadi ini sama seperti orang yang, mohon maaf nih saya bilang ya, mohon maaf nih sama orang-orang kayak gini ya. Kamu dikasih nikmat 9 kali, hanya karena kakimu kesandung kamu hilangkan 9 nikmat. Banyak jurnal dan karya ilmiah telah membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahkan saya tuntut nih, skolar yang mengatakan bahwa surat An-Naba itu tidak make sense dengan terbentuknya gunung itu siapa? Ini kan kamu yang menyimpulkan sendiri, sementara kredibilitasmu, otoritasmu apa? Kecuali kamu profesor yang sudah menganalisis. Karena analisis yang sempurna itu secara akademik divalidasi oleh gelar kita. Kayak saya nih, saya mahasiswi. Maka tesis-tesis saya itu harus ada analisis dan menggunakan metode-metode yang diterima oleh dunia ilmiah. Metode kualitatifkah atau kuantitatifkah? Maka metode yang saya lakukan apa? Seperti ini. Saya itu searching semua buku. Saya kumpulkan materi dulu semua. Udah berapa buku yang saya kumpulkan? Ada 20 buku nih. Lalu saya buatkan makalah atau jurnalnya tuh. Lalu saya coba masuk ke ranah dunia realitasnya tuh. Seperti ini nih, ilmu pengetahuan nih, diskusi di dialog ini. Saya lakukan itu. Artinya saya by eksperimen dan experience. Maka ketika saya berbicara membawa tesis itu bisa dibenarkan. Nah, kamu hanya karena kegagal pahamanmu memaknai gunung ditancapkan, kamu mengkomparasinya dengan ilmu pengetahuan. Pertama, ilmu pengetahuannya nggak relate dengan surat An-Naba karena itu berbicara tentang asal muasal terbentuk bumi, ya kan? Nah, apa betul ulama maksudnya memahami menancap di sini langsung Tuhan pegang gunung gitu ya? Nih ibarat kata nih gunung dipegang Tuhan tuh, tancap, cos. Mungkin itu maksudnya. Jadi kegagal pahaman kamu itu ya gimana saya mau bisa menjawabnya gitu loh. Sebanyak ini penjelasan para ulama saja tidak memuaskan akalmu, apalagi saya. Saya nggak berani sok-sokan menjawab saya lebih hebat daripada ulama. Makanya saya bilang tadi, kamu udah belajar belum? Udah, kemana-mana. Ya udah. Hah? Yang ditancapkan, sini kan saya bertanya tadi. Iya kan saya sudah jawab di awal. Kamu udah kamu muslim. Kan di sini kan tempat non muslim bertanya nih. Kamu muslim, kamu bertanya ke saya tanya. Kamu tidak mendapatkan jawabannya itu sudah belajar kepada seluruh ulama belum? Coba satu polemik ini dibawa para orientalis dan tidak pernah dijawab ulama tuh. Coba tunjukkan ke saya. Polemik ini muncul dari skolar. Misalnya ada skolar nih orang hebat. Tidak mungkin An-Naba itu begini-begini karena terbentuknya gini-gini. Ada tesisnya misalnya.
Tidak ada satupun ulama yang mengcounter. Baru kamu berhak mengatakan tidak ada ulama yang mampu menjawab. Itu. Tapi ini tidak menjadi polemik. Skolar tidak mempermasalahkan. Terus ulama juga tidak ada yang belum tentu juga sepaham dengan kamu bahwa yang dimaksud dengan tancapkan seperti yang kamu maksud. Jadi mohon maaf nih, tidak masalah, ini itu masalah pribadimu sendiri, kegalpahaman kamu. Maka supaya kamu paham, belajarnya secara komprehensif, secara mendalam. Apa itu? Belajar bahasa Arab. Boleh kan izin? Loh, ini bukan masalah boleh nggak boleh. Kan tadi awal sudah saya bilang. Saya sudah ngomong di awal. Secara ulama saja tidak mempermasalahkannya, sekolah tidak mempermasalahkannya, lalu kamu mempermasalahkan, maka itu masalahmu sendiri. Solusi sudah kita kasih. Itu ada buku Prof. Oreo. Solusi sudah saya kasih. Belajar tentang pemaknaan gunung ditancapkan itu maknanya seperti apa. Itu solusi dari saya. Sudah saya kasih jawabannya. Bukan berarti saya bisa pasti memuaskan akalmu seperti yang kamu mau. Ulama saja menurut kamu nggak bisa jawab, apalagi saya nggak mungkin lebih hebat daripada ulama, kan gitu. Ini bukan tempat berpolemik sesama Islam. Kenapa? Karena kamu aja menganggap ditancapkan itu, mungkin kamu berpikir seperti tadi, gunung dicabut lalu ditancap-tancap gitu. Nah, pemahaman seperti itu dapat dari mana? Gitu loh. Kalau memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, mari kita jadikan bahan diskusi. Kita jadikan di sini tema. Tapi masalahnya ada nggak sekolah yang berpendapat seperti itu? Artinya kamu kan kegagal pahamanmu itu karena ketidaktahuan pada akhirnya. Makanya belajar dulu yang mendalam. Saya aja belajar. Jangan belajar ke saya. Saya udah bilang saya mahasiswi. Udah turunkan aja lah Udi. Turunkan aja lah. Enggak, saya terakhir, bentar. Terakhir ya. Itu bentar. Kenapa diturunkan ini? Oh iya, karena ini tempat non muslim bertanya, bukan tempat umat Islam bertanya ke saya, karena ilmu kalian jauh lebih hebat daripada saya. Kan saya sudah bilang, ini tempat non muslim. Kamu tahu nggak temanya? Kadang kalian itu kayak nggak bisa baca, padahal kalian Islam loh. Oten boleh perang, ini kan temanya nih. Dan orang tahu selama ini nonton komal saya ini. Bahkan saya tidak menaikkan muslim loh. Cuman terkadang karena saya lihat banyak juga umat Islam yang antri, mana tuh ingin nyapa atau apa, saya naikkan satu persatu. Saya berharap umat Islam yang naik ke sini menambahkan penjelasan kepada Oten, bukan menambah beban hidup saya. Gitu loh. Ini malah kalian nambahi beban saya. Saya lagi mempelajari tentang teologi. Kalian diam dulu. Lagi pula saya di sini tuh udah ada yang bantu juga Pak Oreo tuh. Tuh bukunya kamu baca. Lucu loh. Kegagal pahaman kamu, ketidaktahuan kamu lemparkan kepada orang lain gitu loh. Kamu yang gagal paham. Makanya saya tanya tadi, kamu udah belajar belum tafsir dari tentang surah An-Naba itu? Kamu udah pernah baca belum tafsirnya? Ada berapa tafsir tuh yang harus dibaca tuh? Kalau saya baca tafsir yang tafsir apa yang kamu baca? Al-Qurtubi, Jalalain, Ibnu Katsir, Kemenak. Apa tafsir Kemenak? Kemenak bilang apa maknanya di situ? Ya, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu. Ya terus masalahnya dengan sekolah-sekolah apa? Polemiknya apa? Ini sudah pernah belum sih dibawa sama sekolah, Prof? Pak Oreo, saya tanya dulu deh. Pernah tidak satu sekolah orientalis atau sekolah eksternal yang membahas ini, menjadikan ini polemik, Prof? Biar kita tahu nih. Tidak pernah ada. Oke. Lebih Atau banyak, langsung Pak Oreo dijelaskan aja secara singkat aja bukunya ya, bahwa kebenaran Islam itu tervalidasi oleh sains gitu aja deh. Saya supaya saya tahu juga, saya juga bisa jawab kan gitu. Apa? Ya oke. Ya ingin menambah ilmu lah sebenarnya. Loh kalau nambah ilmu jangan di sini. Masa kamu belajar ke mahasiswi? Belajar itu ke ulama loh. Banyak Pak. Pantesan banyak orang Islam itu kadang-kadang ini ya. Belajar itu ke ulama. Belajar itu ke ulama loh. Orang Islam itu belajarnya kepada guru yang mursyid. Saya belajar ke dosen saya belajar ke ustadz saya. Kamu belajar ke saya. Kacau kamu ini. Lanjut Pak Prof Oreo. Nih kayak Pak dosen belajar boleh. Lanjut Pak Oreo. Ya oke. Jadi gini, jadi kalimatnya terkait tentang pasak ya. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat 78 surat 78 6 sampai 7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Ini kan pertanyaannya tadi. Betul ya? Iya. Nah, ini kan udah dijawab ini. Ini kan udah saya jawab. Dalam buku saya ini sudah saya jawab semua. Ya kan?
Di sini dijelaskan, dan telah kami jadikan bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka dalam Al-Quran surat 21 ayat 31. Ini sudah jelaskan semua berbasis sains modern ya, berbasis penemuan-penemuan modern ya. Jadi di masa ketika Al-Quran diturunkan, hal ini baru terungkap sebagai hasil penemuan geologi modern ya kan. Menurut penemuan ini, gunung-gunung muncul sebagai hasil pergerakan dan tumbukan dari lempeng-lempeng raksasa yang membentuk kerak bumi. Ketika dua lempeng bertumbukan, lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang satunya. Sementara yang di atas melipat membentuk dataran tinggi dan gunung. Lapisan di bawah bergerak ke bawah permukaan dan membentuk perpanjangan ke dalam bawah. Ini berarti gunung mempunyai bagian yang menghunjam jauh ke bawah yang tak kalah besarnya dengan yang tampak di permukaan bumi. Kemudian saya mengutip dari tulisan ilmiah. Struktur gunung digambarkan sebagai berikut. Pada bagian benua yang lebih tebal, seperti pada jajaran pegunungan kerak bumi, akan terbenam lebih dalam ke dalam lapisan magma. Dari siapa? Dari General Science, Carl Lenseth, Robert Gardner, Samuel F. Hoff, Allen N. Bacon, Newton, Massachusetts tahun 85 dan 305. Nah, jadi dalam sebuah peran gunung seperti ditangkapkan melalui sebuah perumpamaan sebagai pasak. Ya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak? Nah, jadi udah ketemu jawabannya. Dan memang gunung itu kan bumi bisa mencapai semakin dalam ya Prof ya, kan semakin dalam semakin menghujam ke dalam. Betul. Kalau itu pun digunakan sebagai pasak Betul. atau tertancap ya memang betul. Lalu masalahnya apa? Enggak, aku tuh bingung Prof. Gini loh ya, yang aku bingung itu, gini loh ya, gini ya. Ini sorry to say nih, aku tidak mau merendahkan umat Islam di Komalku. Teman-teman tahu tidak, kalau orang Kristen berpolemik terkait Al-Quran, itu karena mereka tidak tahu, mereka hasil dari pembacaan terjemahan. Gagal paham karena terjemahan itu wajar dan lumrah. Kenapa? Karena tidak mungkin memaknai buku, kitab yang bukan menggunakan bahasa yang biasa kita pakai itu dimaknai dengan bahasa kita, diterjemahkan itu tidak bisa. Harus dengan fasara, mengeluarkan makna. Maka ketika kita sebagai umat Islam, kewajiban kita adalah pertama kita baca Al-Quran, lalu kita baca tafsirnya, lalu bagaimana ulama memahaminya. Itu namanya belajar. Lalu kalau masalah ini hanya karena kata-kata menancapkan itu sejak kapan harus begini? Menancapkan juga boleh kayak gini. Saya mau nancap ini, saya tekan dari itu bisa juga tuh. Nah, itu aja secara bahasa aja udah bisa dijawab. Tapi kembali lagi, yang saya bingung kenapa ini jadi masalah sementara sekolah aja nggak pernah mempermasalahkan gitu loh. Kenapa tidak mempermasalahkan hal yang jauh lebih krusial dan fundamental gitu loh, supaya peradaban semakin tercerahkan. Seperti saya nih, saya mempermasalahkan nih, kenapa orang Kristen mensondingkan agama mereka itu agama kasih, sementara yang merusak peradaban mereka. Ini bagi saya penting. Kenapa? Biar generasi Islam itu tidak terstigmakan bahwa Islam itu seolah-olah disondingkan teroris. Padahal nyata-nyatanya Islam mengeluarkan kegelapan dengan peradaban Islam itu sendiri Islam gitu loh. Ini penting buat peradaban. Pertanyaan kamu itu tidak ada scholar yang menjadikan itu problem. Ahli bahasa dari kalangan eksternal Islam juga tidak menjadikan seperti si ini. Izuzuto Shihiko tidak pernah membuat sebuah masalah dari diksi Al-Quran itu. Louis Ma'aluf juga tidak pernah menjadikan itu masalah. Padahal mereka adalah orang di luar Islam loh. Harusnya mereka yang mempolemikkan ini. Nah, tiba-tiba kamu hadir karena membaca terjemahan. Kamu bilang kamu udah baca terjemahan Kemenak. Masalah kata-kata menancapkan aja kamu gagal paham gitu loh. Jadi ujung-ujungnya apa? Saya akhirnya merendahkan kalian di sini. Pertama, saya mahasiswi, kecuali saya dosen. Maka kalian tidak akan malu loh bertanya ke saya. Seperti saya bertanya ke Pak Prof Oreo. Tapi kalian orang Islam bertanya ke saya lalu blunder dengan pertanyaan itu, kan kalian malu akhirnya di sini. Itu kenapa saya sebenarnya tidak mau naikkan orang Islam. Tapi kalian naik juga ke sini, kecuali Pak dosen sama Daman, karena mereka guru-guru saya gitu loh. Tapi kalian kayak si Carip tadi naik ke sini ngatur-ngatur. Saya bingung dengan kalian yang Islam naik ke sini tuh ngapain? Mohon maaf nih, nanti saya jadi suuzon. Apa kalian ingin dapat tempat untuk bicara kah? Gitu loh. Atau ingin menunjukkan bahwa kalian itu Islam tapi liberal kah? Saya bingung gitu loh. Kalau untuk belajar kan kalian bisa belajar sama ulama. Kenapa harus di Komal ini? Itu yang saya lucu gitu loh. Berkali-kali loh setiap saya live itu pasti saya bilang prioritaskannya nah itu Oten, karena saya ini adalah guru besarnya Oten. Saya berani mengatakan saya guru besar Oten. Udah habis. Itu loh. Bentar.
Kenapa saya masih membiarkan Anda di sini? Saya paling pantang merendahkan saudara muslim saya. Contoh sih yang tadi itu nggak ada adab, naik-naik sini ngatur-ngatur saya. Nah, tolonglah ini jadikan pembelajaran nih. Kalau kalian berilmu daripada saya, kuatkan hujah saya untuk menjawab syubhat dari orang yang benci Islam. Kalau kalian mau belajar, jangan di saya, jangan ke saya. Kenapa? Saya mahasiswi. Mahasiswi saya tuh ada 2 prodinya di awal, PAI sama komunikasi. Kalau masalah komunikasi sama saya, ayo ngobrol, nggak apa-apa. Belajar sama saya juga nggak apa-apa. Tapi kalian membawa yang bukan polemik, dan itu pun karena kegagalpahaman menancap. Apa maksudnya menancap harus begini? Ternyata iya. Sejak kapan menancap itu harus begini saja? Masa gunung-gunung jedus dari langit turun ke bawah baru benar? Kenapa ternyata? Oh enggak, ternyata kan gunung terbuat dari lempeng-lempengannya. Lah, emang siapa yang bilang menancap itu harus dari jedur dari langit gunung tiba-tiba cepuk ke bawah? Kan jadi kayak ya Allah, sebeginikah kita umat Islam memahami teks Al-Qur'an kita? Kan bingung saya. Nanti kan tersakiti lagi, makin banyak yang nggak suka saya sebagai Islam. Uni Rifa cuma pengen menang sendiri, bukan menang sendiri. Ini tempat saya menjawab pertanyaan non muslim. Itu paham ya? Al-Khwarizmi, belajarlah yang betul, baca jalan lain, baca tafsir Ibnu Katsir. Permintaan netizen di bawah, dia diragukan ke Islamnya, disuruh baca Al-Quran. Saya tidak peduli dengan netizen. Saya urusan saya pribadi dengan Allah. Saya tidak mau saudara muslim saya itu dilecehkan di room manapun. Saya khawatir orang-orang seperti Al-Khwarizmi inilah yang akan menjadi syubhat terbesar untuk Islam. Kalau orang Kristen mempertanyakan Al-Quran, wajar, normal. Kalau orang Islam itu yang nggak normal. Kenapa? Justru orang-orang Kristen bisa menggunakan Al-Khwarizmi ini untuk menyerang Islam. Maka kalian tidak boleh berhak mengintervensi saya mau saya turunkan atau enggak. Gitu. Ya. Kalau dia adalah seorang pelajar, ya sudah, belajar lebih ini lagi. Tanya, apakah betul ada polemik terkait tentang menancapkan ini? Ada nggak diksi? Kenapa? Kamu tahu tidak? Kamu pelajari ya, tidak ada yang dilewatkan oleh para ulama misunderstanding tentang Al-Quran. Contoh, Harun itu sudah lebih dulu dijawab oleh para ulama oleh Rasulullah. Karena ada pertanyaan yang muncul. Bukankah Harun boleh nih? Mau ngomong sama ya? Pak Rio. Iya. Mana? Ilmu yang Uni berikan dan ilmu yang Bapak Oreo berikan sangat menancap di kepala saya. Luar biasa, mantap, lanjut. Ya. Tidak perlu harus aku colok matamu ya, Daman ya, untuk ya gitu. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya. Jadi kalian, saya di sini sudah 2 contoh yang kalian lihat tadi. Tadi namanya Syarif, Islamable banget namanya. Sekarang Al-Khwarizmi, Islam dua-duanya. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan Bang Rahman dan apologet Islam lainnya dengan pria ateis barusan. Semoga dari diskusi ini kita mendapatkan ilmu dan memperkuat keimanan bahwasanya Allah itu benar-benar ada tanpa harus dilihat dan diraba. Dan juga kita bisa menilai dan merasakan dengan ada semuanya yang terlihat dan didengar di dunia ini. Jika tidak ada Tuhan, siapa yang menciptakan? Tidak mungkin tercipta sendiri, bukan? Nah, terima kasih pada semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Saya akhiri video ini dan sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.